seseorang, a man, yang dia mau terima namanya tanggung jawab. Dan dengan tanggung jawab ada, dia gak mudah lari, tapi dia jalannya sungguh-sungguh. Seperti itu. Itu basic dasarnya banget. Lalu setelah itu di kitab Kejadian 2 ayat 18. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apakah artinya si man ini, artinya si Adam ini kekurangan, dia kayak setengah nyawanya nggak ada gitu, setengah nyawa dia jalan keluar iler gitu ya, segala macam, itu idiot gitu, bukan. Cacat gitu ya, kagak, sempurna dia. Tidak, teman-teman semua, saudara bapak ibu, tapi Adam ini dia udah utuh. Karena dia utuh, maka dia bisa lakukan semua pekerjaan dengan sangat baik, kan serupa sama Tuhan. Jadi bukan artinya orang kita mau cari pas hidup karena gue butuh banget nih. Tidak, bukan perihal itu. Tapi di saat ini, karena Adam sangat utuh, dia sangat bisa lakuin sendiri, tapi dia tahu nih, kalau lakuin sendiri nih, ternyata nggak bisa sampai maksimal titik tertingginya banget. Tadi skornya pas dia lakuin maksimal tuh 9. Tapi lama banget nih bisa selesai. Dengan ada si pasangan itu, dan dibilang loh, sepadan. Namanya sepadan apa? Pertama, di saat Adam Tuhan ciptain, kan dituliskan firman Tuhan, segambar sama Tuhan. Segambar artinya apa? Satu kata, satu frekuensi sama Tuhan. Pikirannya Adam, hatinya itu udah ngeling sama Tuhan. Udah connect nih, gue tahu nih, Tuhan maunya apa. Kan segambar, serupa soalnya. Dia nggak neko-neko. Dia tahu persis Tuhan maunya apa. Dan Adam sangat fokus dengan itu. Dia nggak fokus loh. Lagi mungkin singa ya, dia aduh kapan ya aku punya cewek. Dia nggak tahu kata cewek bahkan gitu ya. Tiba-tiba dia sorrow, dia menepi gitu ya sama semut. Aduh aku kesepian gitu ya. Kamu enak ada pasangan banyak lagi gitu. Aku sama siapa gitu ya. Enggak. Adam sangat fokus. Sampai titiknya Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong yang sepadan. Prasepadan ini itu meaningful banget. Udah pasti namanya sepadan, Adamnya segambar sama Tuhan. Artinya sepadan nggak mungkin dong. Si penolong ini tidak segambar sama Tuhan. Kan nggak nyambung, tidak sepadan artinya. Tidak satu frekuensi artinya. Kalau tidak satu frekuensi, apa akibatnya? Apakah bisa jadi penolong? Jangan-jangan dia selalu pengen ditolong, jadi jangan. Namanya penolong. Kira-kira si wanita ini, which is Hawa, kasarnya tuh lebih kuat atau lebih lemah ya dari Adam ya? Penolong. Kalau penolong lemah, susah dong. Harus lebih kuat. Harus lebih apik dalam melakukan banyak hal. Ini penolong. Biar apa? Biar nyampein titik sempurna apa yang Tuhan tahu dalam hidupnya. Artinya apa? Digenapin. Lebih maksimal jauh. Titik maksimalnya. Untuk apa? Tanda kutip, menguasai bumi, mengelola bumi. Artinya apa? Kita berdampak dalam setiap, ini visi teman-teman. Bapak Ibu Saudara, itu visi yang Tuhan taruh. Kita genapin benar-benar dan berbuah. Ujung buahnya apa? Nama Tuhan dimuliain. Ada jiwa-jiwa bertobat ketemu Tuhan. Seperti itu. Nah, ini tentang sepadan nih. Lalu, di ayat yang ke-20 sampai 23, firman Tuhan berkata, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kebayang gak ini? Seorang pria, ini biar tahu gitu ya, iya kapan ya di saat gue tuh mulai siap untuk jalan hubungan. Di saat seorang pria itu sangat maksimal banget. Dia sampai detail banget loh. Dikasih nama ke semuanya, dia lakuin semua pekerjaannya. Artinya dia lakuin semua pekerjaan yang Tuhan taruh dan sangat maksimal. Sampai titiknya dia tahu kalau misalnya di antara semua sekitarnya nih, iya ya,
nggak ada satu frekuensi nih. Mungkin ada yang lebih kuat ya, lebih keren. Rambutnya lebih panjang itu singa gitu ya. Kan jangan bandar manusia lagi dong, gitu kan. Segala macam. Dia nggak ada yang sepadan, semua beda. Ujung atas, ujung bawah tuh benar-benar beda gitu ya. Yang paling mirip kan monyet. Masa monyet gitu? Emang jadi anyet. Ada monyet gitu kan kagak gitu ya. Kan ada Hawa. Seperti itu. Sampai ayat 21-nya, karena Adam melakukan pekerjaan dengan sangat maksimal, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tuhan yang kasih tidur nyenyak itu. Artinya apa? Si pria ini gak malas. Tuhan yang kasih istirahat yang termanis itu. Sampai lalu setelah itu, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kebayang gak sih? Contoh nih, kokon diambil rusuknya, prek, mati gue gitu ya. Rusuknya diambil, Tuhan tutupin dengan daging. Rusuk itu nanti jadi Hawa gitu ya. Kebayang gak? Gimana cara Hawa masuk? Rusuk itu masuk ke sini, kan ada daging. Sederhana. Ke dagingnya dibuang. Sama, si rusuk ini juga ada daging kan. Gimana caranya biar daging itu puzzle itu ya, kayak puzzle ya. Puzzle ini bisa fit dalam place puzzle yang sama. Kebayang gak sih? Setiap orang kan ketika puzzle beda-beda ya. Nah, puzzle itu cuma satu. Emang gampang carinya? Susah dong. Cariin the one and the only seperti itu. That's why kan susah ya kita bilang coba-coba. Kayak gitu, coba-coba. Sakit dong. Jangan ada yang patah. Patah hati gitu ya. Sorrow gitu. Jadi kura-kura lagi gitu. Enggak. Dia fit. Kenapa dia bisa fit? Bisa pas banget. Karena sama-sama kedagingan yang keegoisannya dimatiin mau. Seperti itu. Lalu, dan dari rusuk diambil Allah, dan dari rusuk, dua-dua ya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi, poinnya, di saat kita menjalin suatu hubungan, atau kita mau memulai menjalin hubungan, itu tanpa kedagingan. Saya langsung to the point, apa? Tanpa hawa nafsu. Teman-teman, bapak-bapak saudara. Kalau dengan hawa nafsu, gak akan fit rusuknya. Dagingnya malah dipuasin terus, makin banyak dagingnya. Artinya biasa satu nggak? Susah banget. Akan banyak bentrokan luar biasa. Kenapa? Karena diikutin hawa nafsu. Seperti itu. Oke, dari saya pemaparan seperti itu. Silakan Cici. Dia cerita. Kasih tepuk tangan dulu boleh kali ya. Oke, shalom guys. Shalom. Ini aku sangat nervous sebenarnya. Karena biasa di balik layar sekarang nih. Zoom banget sebenarnya. Terus ya tolong Chief Elis kalau siapapun yang nge-cut ini cut bagian saya semuanya gitu. Nggak. Dan nggak nyiapin proper karena susah waktunya sih. So sibuk banget, aku sibuk banget. Wow. Sibuk mengasihi gitu. Oh ya, mengasihi ya, jangan lupa. Mengasihi. Oke, aku mau kesaksian sih sebenarnya teman-teman. Kan mungkin kalau Ko Alex itu cukup sering ya cerita kesaksian tentang hubungan, juga tentang hubungan sama aku. Kita buat plot twist-nya malam hari ini. Kita bongkar dari sisi aku, enggak lah ya. Oke. Menarik, Sangat membantu pekerjaan ya. MC sebenarnya. Silakan jadi. Oke, jadi sebenarnya cerita dulu awal ya. Kan mungkin teman-teman beberapa tahu kalau Koko kemarin bawa firman di BWC itu bilang kalau first kiss-nya kita itu waktu wedding kiss. Itu bahkan first kiss-nya aku gitu kan. Tapi tuh aku pacaran bukan dia pertama gitu. Pacaran aku tuh sebenarnya cukup sering. Sering di SMP tuh kayaknya 6 atau 7 kali. Aku lupa juga sebenarnya gitu kan. Karena dulu tuh ya anak SMP pertama kali ditembak tuh temenku ngomong gini, gue males lah pacaran gitu kan. Ya belum masaknya kayak apa ya, aneh banget anak SMP pacaran gitu kan. Terus tapi teman-teman udah lu terima aja, kalau lu nggak terima tuh lu nggak keren digituin kan. Terus kayak oh ya biar gue keren nih gitu kan. Ya udah aku terima gitu. Dan tapi tuh pacarannya cupu banget gitu teman-teman. Jadi kayak ketemu kayak gitu pergi gitu ya bener-bener. Relate sih. Tapi relate sih kayak gitu ya. Malu kan kayak gue harus ngapain gitu kan. Ya kan aku tuh gak suka sama orang ya karena orangnya nembak disuruh pacaran sama temen diterima aja kayak gitu kan. Terus siapa sih yang seneng pacaran kayak gitu kan, gue diputusin gitu kan.
bentar diputusin bentar putusin, tapi kan ya agak apa ya banyak yang habis putus ditembak lagi, habis putus ditembak lagi gitu. Jadi ya terima aja, tapi gitu cuman. Terus udah gitu. Jadi ya orang-orang ya gitu males pacaran sama aku karena aku juga ya nggak asik gitu ya. Dan buat aku sayang-sayangan tuh menjijikan gitu ya. Jadi misalnya chat tuh masih SMS gitu. SMS, ya sayang lagi apa, love you, wah apa gitu kan. Kayak ngeliatnya Iya, gitu. Jadi aku bales, terus sayang dan I love you muahnya itu aku kasih adik aku. Jadi adik aku yang tambahin di mananya gitu. Kayak dia fill in the blank gitu. Bener-bener secupu itu, nggak asik itu gitu. Cuman prinsip aku dulu kayak, gue mau mantan gue banyak gitu. Biar keren, mantan lu berapa? 20 gitu kan, keren banget gitu kan. Waktu SMP, cuman itu prinsip ya anak bocah gitu ya. Tapi itu benar-benar ya puji Tuhannya, jadi aku area kekurusan pun tidak terlalu, ya nggak ada jatuh lah ya. Bisa benar-benar kontak fisik minim banget gitu kan. SMA sekali doang, terus baru ke kuliah. Nah ke kuliah itu aku baru, ya aku singkat cerita aku Kristen dari kecil gitu ya. Tapi nggak kenal Tuhan gitu, nggak kenal Tuhan, dan akhirnya di persekutuan sekolahan, kampus, udah kuliah di Jakarta, tuh ada kayak gini Komsel, terus ada singleness, siapa yang mau singleness gue gitu kan, kayak gila aku single gitu kan, single buat Tuhan. Belum. Sabar ya teman-teman. Cocok banget sama mereka ini. Sabar, tenang. Oh ya, itu sebelumnya benar. Iyalah. Oh iya. Oke, oh ya, jadi kan ke Jakarta dulu. Aku dari Bandung ke Jakarta, terus masa-masa galau lah ya istilah katanya. Terus ada satu cowok udah agak suka sama aku dari SMA, kayak banget istilah katanya. Terus karena udah suka banget, terus dia kayak gimana nih, ditolak-tolak berapa kali karena SMA tuh aku udah malas pacaran karena ya nggak asik gitu kan, pacaran tuh nggak asik. Ya galau, nanti kepanjangan. Gak apa-apa, Ci. Gak apa-apa, silakan. Gak apa-apa Ci, gak apa-apa banget. Gak apa-apa, silakan. Ya pokoknya singkat cerita kalau dari sesi hati bapak dan lain-lain ya masih rusak banget lah ya, masih akarnya nggak pulih. Terus aku juga tentang masa depan juga galau juga karena ke Jakarta tuh kuliah ternyata akuntansi, padahal aku IPA, ya jauh dari awalnya mau desain dan lain-lain gitu kan. Jadi ngerasa apa ya, ngambang gitu istilahnya. Jadi kayak ngerasa gue nggak ada panggilan, gue nggak ada yang sayang, nggak ada kasih. Itu udah kuliah waktu dia deketin. Ya betul. Terus pokoknya udah cowok itu udah ngejar dari SMA sampai akhirnya aku udah kuliah di Jakarta. Sampai akhirnya udah kuliah di Jakarta, dia akhirnya nanya, lu di Jakarta ya sekarang? Iya, di Jakarta lagi hits banget OTS, one night, ONS, ya gitu kan. Apaan tuh gitu kan? Satu One malam night stand, berdiri. dia ngomong gitu kan, kayak, hah itu apaan gitu kan. Yalah sama-sama enak aja, dia ngomong gitu. Hah apaan sih? Aku gak ngerti gitu kan. Apa sih Terus maksudnya? One night stand. one night stand. Satu malam berdiri. Gila kau tampar kamu ngangkat. Satu malam tegak artinya. Ada yang mau Kagak padahal. Ada yang mau Artinya one night stand tuh masa Berdiri. misal jadi di booking buat satu malam bisa berhubungan Oh ya apapun. ampun, gitu dong bilangnya. Kalau sekarang ada tuh bahasanya FWB. Oh, kalau FVB Ya, tahu, friend with gitu-gitu lah. benefit. Kalau yang itu nggak tahu. Kukira food and beverage. Itu FNB dong, Bos. Oh iya, sorry. Tolong. Oke, Oke, lanjut. lanjut. Boleh, Ci. Yuk, Iya, dia kan juga kayak tadi kan, ya lu nanti tinggal aja di apartemen gue di Medit, kasih mobil, lalala gitu. Terus aku consider jawab iya, bukan karena penawarannya dia segala macam, tapi aku ngerasa kayak gue kurang kasih gitu ya. Dan dia tuh udah ngejar gue dari dulu istilah katanya, sampai dia kayak gitu. Aku consider buat jawab iya gitu kan di telepon. Terus tapi entah kenapa, aku enggak lah, aku ngomong, aku tutup terus aku blokir orangnya gitu kan. Itu Tuhan lah istilahnya ya. Dan yang singkat cerita, yang tadi aku persekutuan itu terus siapa single, udah ngalamin Tuhan ya. Jadi di persekutuan itu ngalamin Tuhan, berapa lama setelahnya ada sesi singleness itu. Ya aku bilang aku mau Tuhan, single buat Tuhan. Nah tapi di titik itu aku lagi agak deket sama kakak kelas aku di kuliah gitu kan. Jadi ya agak-agak, tapi ya gak jelas sih, gak ada tujuan ya hubungannya. Jadi kayak cuman zona nyaman doang. Kayak TTM lah, enggak TTM juga sih karena enggak, ya kurang lebih gitulah ya. Apa ya, orang yang nyaman gitu loh, tapi kita nggak mau jadi sama dia enggak, tapi nggak mau ngelepasin. Friendzone namanya itu. Oh iya benar. Ya jadi kayak gue nggak mau Sian ngelepasin, nih tapi gue friendzone. nggak Jahat mau, gitu emang. nggak mau juga sama dia kayak gitu kan. Akhirnya udah, ya HTS ya gitu ya. Terus akhirnya ke gereja ini. Ke gereja ini tuh pertama khotbahnya Kohari, kalau nggak salah, kedua tuh Ezra. Tapi benar-benar aku ditegur
tentang khotbahnya di Kohari itu. Kayak lu gak ada tujuan, lu jangan tapi kenapa dilakuin? Kohari itu ada mention itu hubungan pasangan yang gak bener, pasangan, tapi itu ya bukan pasangannya, cuman lu tetap pertahanin gitu. Aku gak banget itu dan sepulangnya aku chat dia, kayaknya kita gak ada tujuan nih gitu kan. Udahlah ya kita udahin aja, maksudnya ini gak ada tujuannya. Terus kayak udah bener-bener udah di situ. Dan di titik itu awal aku tuh kesini ulang tahun BWC kedua. Itu Kohari yang firman, aku inget banget. Sampai akhirnya ya udah di gereja ini mulai pelayanan, mulai HMC dan lain-lain gitu kan. Ya tadi Koko ini yang pertama kali salamin aku gitu kan, karena aku orangnya introvert gitu ya, kayak area baru kayak ini terlalu baru, dan jadi aku inget banget sama Koko yang salamin pertama kali karena tangannya kasar gitu. Waktu pertama kali itu kayak shalom terus kayak Memorable. Itu memorable ya. Cinta Tangan langsung berdarah tangannya gitu ya. Seret gitu ya. Kayak amplas. siapa kok kayak so kenal gitu kan, terus kayak kasar banget aku gitu. Tapi aku jadinya inget gitu. Terus kayak lucu aja jadinya nikah. Nah, di masa aku single, aku tuh ada nonton satu khotbah gitu ya, khotbah tentang pasangan hidup. Terus disuruh, kan lagi kosong ya, lagi gak ada siapa-siapa yang aku suka, gak ada siapa-siapa. Terus disuruh ngelis pasangan yang gak mau tuh kayak apa gitu kan. Misalnya kita ke toko sepatu, lu mau sepatu kayak apa sih? Kayak udah terserah papa. Enggak dong, terserah kamu mau sepatunya kayak apa. Tapi yang kamu perluin, jangan sampai lu mau buat basket, lu beli sepatu sepak bola gitu kan. Jangan yang kayak gitu. Jadi kamu bener-bener doa, jangan sampai ngawang-ngawang gue mau kayak opa Korea apa gitu kan. Punya kapal pesiar yang gak kayak gitu, bener-bener yang lu doain tuh. Tapi ya bener-bener mikir lu perlunya yang kayak apa. Aku ngelis kan, ada 7 atau berapa gitu. Sampai kayak ada yang receh banget, aku mau cowoknya lebih tinggi dari aku setelah aku pakai heels gitu kan. Itu bener-bener aku udah tutup gitu kan. Terus aku simpen, gak ingin sama sekali gitu. Nah singkat cerita kenal sama Koko. Kenal sama Koko di Cool, tadi kan Koko bilang sempet di mentoring dulu. Ternyata kan setelah itu kan aku ada teman-teman PPA, ada Wiwi, ada beberapa teman-teman lain gitu ya. Kita tuh suka kalau pulang kul puter-puter daerah kosan kami gitu ya untuk konseling kayak gitu. Dan aku emang biasa tuh dianterin terakhir gitu karena masih ada konseling lagi. Bener-bener kayak muterin tembok Yoriko gitu, muter aja mobil kayak ngabisin bensin doang kayak gitu ya. Sampai ternyata aku lagi dimodusin. Aku miskin banget maksudnya. Gila, gue gak berhikmat teman-teman. Ternyata makanya harus nabung gitu ya, minus tanda juga. Di situ sih bener-bener pure gak ada PDKT sama sekali gitu ya, bener-bener cuman mentoring. Dan jujurnya aku tuh nggak ngeh kapan titiknya dia ngedeketin gitu, sampai jadi kayak kira tuh kayak kakak mentor yang nanya-nanya ke anak mentornya, ternyata gue dimodusin gitu kan. Oh gitu. Tuh taktiknya. Oke, nanti kita boleh. Oke, berasa nih. Berasa. Ya, kita boleh. Ada trust mulai turun gitu. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati dengan hubungan permentoran ini ya teman-teman. Apalagi tadi kalau sudah nyebutnya. Lanjut Ci. Makanya banyak dikat kan kamu kan. Banyak apa? Dikat. Nggak, tapi bener-bener nggak tahu titiknya kapan jadi ke PDKT. Aku sendiri nggak sadar gitu ya. Sampai ya pokoknya sampai aku ingat tiba-tiba tuh Koko nanya, kamu siap nggak ya kenal aku lebih lagi gitu kan. Kayak, Gentle banget. Wow. Ini belum dibongkar soalnya. Biasanya nggak ada omongan kayak Pasti gini. nih pas lagi ganti ban di bawah mobil gitu. Di dalam mobil suara Fanti. di situ aku nggak bisa jawab siap atau enggak. Aku cuma chat ke Hari ini gimana kayak gitu kan. Tapi aku nggak balas akhirnya gitu kan. Tapi situ udah mulai kenal lebih lagi karena dia habis ngambek atau habis marah. Bukan ngambek sama Koko ya, habis ada takut. Dan kayak kalau marah kan nyermin ya gitu kan. Dia tuh kayak siap nggak tuh gue kalau kenal dia lebih lagi kayak gitu istilahnya gitu. Nah di situ mulai lah ya kalian tahu sendiri kalau Alex itu sangat amat ekspresif gitu ya, apapun itu, misal kayak atau apapun, mungkin Ferry sudah berapa kali nggak mau lihat dia dari panggung kayak gitu kan. Yeah. Dengan sangat ekspresifnya, kayak aku mulai considering kayak kenal lebih lagi apa ya gitu kan. Terus ngelihat marahnya, ngelihat ya semua ekspresifnya itu gitu ya, dan sampai titik-titik bingung. Saya catat. Aku kan ya sampai benar-benar gemes ya. Sabar. Oh ya, sampai nggak tahu gimana kita tuh nggak ada statement gue suka lu suka gue kayak gitu kan ada. Cuman memang kita
agak ngehold buat jadian karena Koko tuh gak mau LDR. Aku kan waktu itu pulang ke Bandung. Terus jadi karena gak mau LDR, kita jadi kenalannya online gitu kan, jarak jauh lah istilahnya. Sampai akhirnya dilihat pemimpin kan salah satunya Kofreng ya kalau gak salah. Kofreng atau Hari yang bilang ya jangan kayak gini hubungannya kayak gitu kan. Distatusin lah kalau mau status, kalau enggak gitu kan. Jangan jadi hubungan tanpa status gitu. Kita juga kita sempat salah gitu kan dengan tangan itu. Oh ya, sempat di tahun 2000 berapa aku lupa waktu ke Malang. 2018 tuh gereja ke Malang gitu. Sempat kita tuh jadi agak cukup intens di situ di bis gitu kan. Sempat gandengan tangan juga kayak gitu. Nah, 2018 berarti ya itu kita jadian tahun. Oh, iya abis itu kita jadian. Nah karena di Malang itu sempat agak intens, terus jadinya ditegur, jadinya ya udah statusin aja kalau misalnya mau, kalau enggak gitu. Cuman tuh waktu ya akhirnya kita statusin ya istilah katanya, ketemu kok Om Agus terus didoain jadian dan gak ada, lu mau gak jadi cewek gue? Ya mau gitu, gak ada. Tapi bener-bener cuma ketemu Om Agus kayak ngobrol terus didoain terus jadian, terus keluar ruangan kita udah jadian kayak oke, gitu. Oke, gitu. Tapi ya setelah itu bener-bener lagi masa pacarannya tuh bener-bener yang bener-bener berantem LDR kan ya. Berantem tuh di telepon yang bener-bener kayak udahlah gue gak mau bahas kayak aku udahlah nanti aja. Terus dia tuh kayak ya bahas sekarang gitu. Terus kayak di telepon tuh kayak nantilah. Aku tuh tipe yang mau mikir dulu atau apa. Tapi itu dia suka tipe yang sangat ayo bahas sekarang, kelarin sekarang gitu. Itu tipe Koko ya. Mungkin teman-teman di sini yang pernah luka sama Ko Alex tentang hal itu juga saya nih yang paling gitu. Nggak, tapi bener-bener kalau misalnya teman-teman ngerasa dia keras banget atau apapun banget, ya ke aku tuh paling juga gitu kan. Mungkin teman-teman kayak ngerasa enak ya jadi pacarnya mungkin disayang-sayang, dipuk-puk-puk. Enggak teman-teman, dia tuh pacar yang bukan pacar idaman sama sekali gitu. Tapi gitu ya. Tapi buat aku ini tuh ya jadi suami itu yang ya terbaik gitu. Karena aku tahu ya satu hal. Aku senyum ya. Aku gak makan kamera. Aku tahu satu hal gini. Biasa kan kita kalau pacaran cewek-cewek kayak sebel banget yang gini. Terus kayak iya tuh orangnya gak jelas banget atau apa didukung gitu kan. Iya. Bahkan titik tertentu aku yang salah. Akunya gak salah sama sekali gitu. Dia suka ngomong kayak ya artinya kamu harus gini. Kayak wah apa sih gitu. Gue lagi cerita kenapa harus kayak gini. Tapi aku tahu aku harus gituin gitu. Kalau enggak gue cuma dipuk-puk doang kayak hehe seneng gitu. Dan jadinya aku tidak bertumbuh, tidak mengarah lebih lagi ke Tuhan gitu. Jadi di situ aku oh ya ini cowok suami Abel nih gitu kan. Maksudnya dia akan mengarahkan gue gitu kan. Akan nggak cuman yang iya sayang gitu doang. Nggak cuman yang nge-fun-funin aku doang gitu. Jadi di situ salah satu titik consider aku untuk jadiin waktu jadi oke, kayaknya ini the one deh bisa jadi the one-nya aku gitu. Karena ya nggak cuman yang even aku salah, even aku nggak salah, dia pasti akan ngasih sesuatu suggestion gitu ya. Kalau di titik-titik itu aku lagi nggak butuh gitu. Cuman aku tahu itu baik buat aku gitu. Aku juga salah satu, aku tuh tipe orang yang keras. Aku harus ada orang yang lebih keras dari aku biar gue dan aku sadar ya, apalagi di janji nikah, tunduk dalam segala hal itu sesuatu yang aku tuh susah banget buat ngomong karena tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan kayak ya dalam segala sesuatu loh gitu. Ya sebagai wanita kayak gitu itu susah banget kayak gitu. Dan ya itu sebenarnya titik jadi aku ya sadar ini doan dan juga itu titik-titik tiap kali kita berantem itu kita selalu bahas. Nggak pernah enggak. Padahal aku tipe yang selalu ngejauhin kalau berantem ya udahlah gue tenang lu tenang. Terus balik lagi ya ternyata sebenarnya masalahnya disimpan. Jadi sekarang tuh kita nggak pernah ngebahas masalah kamu dulu lalala karena yang dulunya tuh udah selalu selesai kayak gitu. Di situ mungkin tuh ada lagi udah guys. Ya jadi satu hal gitu ya, yang satu yang dari kesalahan terbesar Koko dalam perihal bangun hubungan dengan Cici adalah di saat masih kayak hampir setahun awal gitu ya, Koko belum gitu pasti yakin atau apa, itu jelas itu salah 100%. Koko ke Bandung dan Koko minta izin. Mintanya ke pemimpin, ke Pak Agus, ke Koko Frank, ke Ciani, semua, ke Koko Hari. Mereka izinin kan ke Bandung, Koko nginep, nggak rumah dia, nginepnya di satu hotel apa gitu ya, ke rumahnya, udah di sana itu mutlak kayak kencan itu. Belum ada hubungan status sama pemada dan buat kenal keluarganya. Koko lakuin dan itu sempat tuh kayak, bener-bener kita lakuin tuh sempat kayak Cici pegang ini Koko gitu ya,
Ngerti gak ya teman-teman ya, kayak pegang baju, kok ada kayak binatang dia gitu, ngerti ya? Maksud gini, kan biasa orang gak dengan tangan kan, kita kan kayak nggak mau ke tengah-tengah, jadi cuma megang kayak anjing lah megang kerah gitu. Situ segala macam. Oke. Dan pas kan kita ke Trans Studio gitu ya, naik, kok nggak tahu apa namanya itu ya? Histeria roller coaster. Gak ada weh di sana. Oh nggak ada. Iya, jelek pokoknya itulah. Di situ sempat kayak gandengan tangan segala macam kan. Itu mutlak cuman ngebangun suasana doang sih. Itu nggak ada juntrungan sama sekali kayak gitu. Kenapa? Apa kau kenal Cisyara? Enggak. Cuman kenal secara bangun suasananya. Pas pulang ada Ko Frank itu ditoyor kok tuh. Ditoyor diginiin kepala kau gitu ya. Cuman dia yang berani lah gitu sama Tuhan lah gitu ya. Sama papa Koko, mana ada ini berani kayak gitu. Toyor, kenapa lu toyor kepala gue? Lu ngapain ajak Ciara kesana, lu yakin mau pacaran? Belum. Ya kenapa? Lu kebayang gak sih Lex kalau lakukan itu? Ciara suka sama lu, yakin gak pacaran sama dia? Terus kau bilang, belum yakin. Gue gak tahu visi dia apa. Marah tuh Ko Frank kan. Lu gila Lex. Lu kalau misalnya gak jadi sama Ciara, lu kebayang gak Ciara akan luka? Terus kau jawab gini. Kan gue udah minta izin. Pemimpin semua kasih. Ko Frank tegur lagi tuh. Ya kenapa pemimpin kasih? Ya lu udah buat kita Lex, buat kami, lu udah dewasa. Lu bukan anak kecil harus diarahin gini. Enggak. Kasar gini. Ada suatu titik seperti dikasih free will. Dia punya pilihan Koko mau ambil apa. Dan jujur itu Koko salah. Dengan Koko lakukan itu, bener loh. Koko gak kenal Cici. Cici tadi bilang kan, Cici orang keras. In that moment, Koko gak tahu lah Cici itu keras. Yang Koko tahu Cici pas temu cuma senyum-senyum gitu. Senyum-senyum kayak baling-baling bambu gitu. Kayak tupai gitu ya. Cuma senyum-senyum. Enggak. Cici keras. Ada kerasa gitu ya. Di pikiran kok Cici bisa tunduk 100%? Enggak. Cici bisa kerasa keras benar-benar ya. Stone. Bisa keras banget. Cuman di situ Koko sadar. Apalagi pas di Malang ya. Itu mutlak. Mutlak salah. Karena apa? Karena itu ada suatu momen. Dan kesalahan Koko membesar juga adalah karena kita duduk bareng. Ya sebenarnya pas itu sih semua anak udah tahu sih. Koko udah agak-agak buka kan. Kayak Koko mulai mau deketin Cici segala macam. Cuma jadinya kayak. Ya kan gak harus dong duduk berdua. Koko ada anak cool Koko dan Cici bisa sama. Cici cool gua doang ya. Oh ada Wiwi. Iya segala macam. Kayak gitu. Tapi enggak. Di bus. Karena suasana udah gandeng tangan segala macam. Seneng gak? Seneng. Di titik itu, jujur, saya jadi batu sandungan. Kenapa? Ada anak-anak bisa mikir, oh bisa kayak gitu toh. Langsung Ko Frank tegur itu. Dan saya tahu, saya nggak bilang, enggak, saya tahu, iya, saya salah. Di saat itu saya belum siap buat pacaran loh. Kenapa? Karena saya tahu, Koko tahu kalau pacaran pasti berantem. Dan saya belum siap untuk alamin ribut segitunya. Ya kenapa pacaran? Karena hubungan kami udah terlampaui ngelebihin status. Seperti itu. Ya singkat cerita oke sih. Duda dan Bagus tuh ya oke lah, luar biasa lah. Cuman ya startnya tidak semulus itu gitu ya. Oke, kudu segala macam pengenalan oke. Cuman sayang di titik terakhirnya Koko ada mistake di situ. Dah kayak gitu. Gantung banget ya ceritanya. Iya, nggak apa-apa sih, tapi udah cukup lengkap sih ya. Oke, menarik. Oke, mungkin sebelum kita akan bahas, teman-teman boleh nanya loh ya teman-teman. Ada yang Kalau mau tanya boleh nggak dari angkat teman-teman tangannya. semua? Oke, ada dulu. Ada yang mau kasih pertanyaan? Bebas. Belum ada ya? Mungkin tadi kan Cici Koko ada sempat sharing ya. Mungkin masih ada yang mau ditanyain, yang pengen dikorek-korek lebih lagi ada? Oke. Ada? Siapa? Oh, Incen ya? Oh boleh Incen. Tolong diberikan ada mic. Maksudnya sebelum Oh nggak ada. Astaga kan bener. Kirain bener loh Incen. Tadi Incen kayak gitu soalnya. Ketombean Nggak ada dia. Gak ada ya? Oh, Oke. Oke. boleh sebutin umur, kelas mana, absen? Enggak. Pakai mic dong. Emang ada? Ih, keren ya. Ada gak sih? Oh, enggak ada. Oke. Shalom Ko Alex dan Cisyara. Aku mau nanya sih Ko. Nama dong nama. Halo, semua nama aku Jordan. Aku umur perlu nggak?
Ya udah langsung nama aku Jordan. Aku mau nanya kok. Sebenarnya perlu nggak sih kalau kita dalam misal memasuki pacaran perlu nggak sih didasari rasa cinta, rasa suka itu gitu? Apa ya udah cuman sekedar kayak apa ya? Maksudnya kayak tahu itu dari Tuhan terus menjalani pacaran gitu. Apa perlu juga didasari rasa suka gitu? Apa gimana gitu kok? Ya, boleh. ya. Oke. Paham ya? Terima kasih Jordan. Center kan ya? Ya oke. Mau komen jawab yang? Terus salto ya kenapa kita bisa ribut? Sangat terlihat. Sengaja mancing biar kalian bisa tahu oh ini tuh kenyataannya. Kan selama ini kan cuma Ini ada ceritanya. real life. Oh iya. Oh menarik ya hari ini. Iya. Mulai deg-degan ya. Semua kesaksian tuh kayak hidup. Yes. Karena ada contohnya tanya. Ada contohnya. Oke, lanjut. Ya, kebayang gak sih kalau misalnya kita cuma sekedar karena disuruh. Tanpa rasa suka atau rasa chemistry kayak gitu. Apa kita bisa jalanin dengan fulfill banget? Kok rasa enggak? Karena cuma disuruh. Ada rasa suka enggak? Kalau emang dari Tuhan, pasti ada. Contoh, tadi Cici bilang kan, ada kriteria, dia bilang cowoknya harus lebih tinggi dari dia gitu, lebih tinggi 2 meter gitu ya. Gue lihat dia. Gue lihat. Saya mikir ini. Kayak gitu. Terus dia cari cowok yang agak sporty segala macam, agak fashion, terus bisa lebih cintolan bla 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 segala macam. Kan minimal kan tentang penampilan. Sama. Kok ada kriteria nggak? Jelas ada. Tapi kok emang nggak catat benar-benar 1, 2, 3 kayak pasal gitu enggak. Cuman emang ada di mindset Koko. Pertama memang secara nggak sadar Koko cari cewek itu kayak mama Koko. Di situ. Terus kok cari bener-bener kulitnya putih gitu ya. Rambutnya panjang, bisa terbang dia. Setan itu ya. Serem banget. Enggak dia. Koko ternyata agak spesifik. Koko mau cewek agak nggak gitu pendek. Nggak yang segini Koko gitu ya. Viera. Ada Pedofil dong gue ngakak. Ada ya. Terus dia rambutnya panjang. Cewek itu pintar. Harus lebih pintar dari Koko. Karena Koko tidak sepintar itu gitu ya. Koko hidup dengan anugerah besar. Di situ. Terus ini aneh sih. Cuman Koko cari bener-bener. Tapi kok gak dapet ya gak apa-apa gitu ya. Di pikiran Koko. Koko cari cewek itu yang secara fisik lingkar kakinya tuh kecil. Kenapa kok? Apa? Kenapa? Biar disekap bisa patah kaki langsung. Oh. Enggak. Kan agak Enggak, bukan biar- spesial gitu ya. Kenapa harus lingkar kaki kecil? Berasa agak ideal karena kok juga kecil lingkar kakinya kan. Oh. Kayak Berarti gitu. aku kegedean lah ya. Oke, Win. Sebenarnya itu kan, tapi itu kan nggak harus banget ya. Cuman, jadi itu prioritas pertama Koko jelas cinta Tuhan. Yang kedua, bisa sayang sama Koko. Kok bener minta itu, habis itu udah sisanya itu tambah-tambahan ya. Minta fashion, segala macam. Terus minta yang, ya secara fisik lah. Kok minta bener secara fisik gitu segala macam. Oh kok minta ini, matanya sipit. Oke. Gue juga gak ngerti kenapa gitu ya. Mama gue sipit, iya sih sipit juga sih ya. Nggak tahu. Kayak gitu. Jadi kalau saya tanya kayak Joran, apakah harus ada sukanya? Iya. Karena apa? Karena nanti pas ngajalin kalau misalnya kita nggak ada chemistry-nya, it's gonna be very hard banget. Biar bagaimanapun nanti ya, kita sama pasangan, mau dia apapun supposed to be, kita ada bangga sama dia. Ada berasa ucapan syukur yang kayak, ya emang gue sayang sama dia. Meskipun banyak orang bilang gitu ya, kalau misalnya makin berumur-umur itu kan berkurang. Makin ngejaga komitmen. Tapi tetap butuh ada rasa chemistry itu. Ya kali lu gak suka gitu ya, terus dapet nih Tuhan taruh ini segala macam, terus gak suka, gak usah dipaksa-paksa. Susah banget. Kecuali memang ada juga nih case-nya emang Tuhan taruh banget gitu ya. Jadi Tuhan bukan sesuatu gitu sampai dia sadar, iya ya, dia orangnya ya. Di situ. Dan perasaan suka tuh muncul tuh pelan-pelan banget gitu ya. Yang kok sama Cici alamin. Pelan-pelan bener-bener. Kan beda ya kalau misalnya ada langsung gandengan tangan. Ya kali pelan-pelan kecuali lu udah mati rasa gitu dengan tangan nih kayak apaan sih udah kayak batu gitu ya. Ya apa sih kayak daun gitu kan enggak kan. Manusia kan bisa dengar suara detaknya enggak detak sih. Enggak sih itu alien gitu ya. Kan berasa hangatnya, berasa nyamannya, berasa seperti ada yang kalau cewek berasa dilindunginya segala macam.
Kalau misalnya kita lakukan itu di awal, itu kan bias nanti. Perasaan buat sukanya kan tinggi banget. Butuh gak suka? Butuh. Cuman jangan sampai perasaan suka itu mendahului pengenalan kita akan dia. Itu butuh banget. Kalau kita gak kenal, wow, kita kayak beli kucing dalam garong gitu ya. Betul. Terima kasih. Sepadan. Tapi ya. Aduh. Saya sengaja lakukan ini biar ratingnya tinggi gitu ya. Enggak. Bercanda. Oke, situ. Jawab Jordan. Ya, thank you. Oke. Terima kasih Alex atas jawabannya. Mungkin masih ada yang mau nanya lagi yang di onsite? Ada yang mau nanya lagi? Sambil nunggu kali ya. Tadi menanggapi pertanyaan Jordan. Kan kalau kalau dari Tuhan kan juga suka nih. Nah, mungkin apa yang membedakan banget nih kok kita suka secara emosi sesaat atau yang memang dipastikan dari Tuhan gitu. Kan sama-sama suka nih masalahnya gitu. Emosi kita tetap berjalannya suka. Tapi gimana kita memastikan itu yang Tuhan mau sama ini cuma ya karena kita emosi aja ke bawah suasana. Oke. Gimana? Ciara jawab. Mungkin salah satu teks kecil ya. Koko tuh selalu ngomong dan ini pun aku rasain ya. Jadi selalu berasa banget tuh rasa sayangnya nambah waktu kita habis berantem gitu. Jadi kan waktu berantem itu tuh tension banget ya teman-teman. Mungkin beberapa juga kalau dulu aku pacaran aku nggak pernah berantem kan cuman gitu doang ya. Nggak pernah berantem. Ya udah gitu kan. Cuman ya kalau pacaran-pacaran tertentu gitu kan berantem tuh dihindarin atau apa kayak yang ya udah gue tenang lo tenang gitu. Tapi di sini tuh kita selalu ya Koko sih sebenarnya dia selalu tabrak gitu kan, dia selalu tabrakin, yuk hadapin, yuk lu mau apa, bahas gitu kan. Dan di titik selesai bahas itu lega dan jadinya sayang gitu loh, jauh lebih dari rasa seneng waktu pegangan tangan pertama kali kayak gitu, jauh banget itu, bener-bener jauh banget. Apalagi sebenarnya ini buat aku agak relate ya sama hubungan kita sama Tuhan. Cinta kita mula-mula sama Tuhan kan semakin kesini harusnya kita semakin cinta sama Tuhan loh, bukan cuma cinta yang pertama doang. Nah sekarang tuh semakin kesini aku kayak semakin sayang, apalagi kayak udah ngalamin ngelahirin bareng gitu, ngalamin hal-hal berat bareng gitu, dia ada dan di titik-titik berat atau apapun itu juga bareng-bareng. Nah itu tuh sebenarnya yang bikin sebenarnya makin sayang gitu. Jadi titik-titik berat kita tuh jadinya nggak ilfeel kayak kayak gini ya ternyata Syara keras jadi ilfeel gitu kan. Ya itu yang berarti cuman rasa-rasaan doang tuh, yang cuman kayak suka-sukaan sesaatnya doang yang bukan dari Tuhan. Tapi waktu kita ngalamin hadapin masalah, berantem, kenal lebih lagi, itu yang oh ya teruji nih gitu. Mungkin aku mau nanya ini Ci, kan kalau itu kan kasusnya memang Koko misalkan udah ngomong duluan kan emang pengen kenal Cici. Terus nah kalau case-nya emang yang bener-bener baru punya rasa suka, terus maksudnya gimana ya? Kan kalau tadi tuh paham gak ya maksud pertanyaan aku, case-nya kan emang kalian tuh udah ngomong gitu kan. Nah kalau case yang bener-bener orangnya belum tahu nih, misalkan aku suka sama seorang tapi orang itu tuh belum tahu sebenarnya aku suka sama orang itu. Nah aku tuh indikasikan aku bener-bener suka sama orang itu tuh seperti apa, kan karena gak mungkin kita yang berantem kayak gitu kan yang numbuh rasa sayang gitu. Kira-kira kurang lebih memastikannya mungkin iya, memastikannya. Kalau kasusnya emang kita belum ngomong gitu untuk ke arah pengen serius gitu. Kamu jawab deh si cewek. Kalau aku mikir, aku tuh tipe sebenarnya yang agak outliners ya, agak minoritas karena agak nggak yang cari cinta-cintaan atau yang gampang suka tuh aku tuh nggak. Jadi aku agak nggak tahu gimana kondisinya. Cuman itu kan berarti ada di zona kagum ya, kayak mengagumi gitu. Dan itu tuh zona itu pasti zona awal-awal gitu. Dan harus yaitu masuk ke tadi buat diuji lebih lagi sebenarnya gitu. Jadi itu apakah suka bener atau enggak, yaitu baru hanya dikagum-kagum doang nih. Jadi belum bener-bener gue suka dan dari Tuhan dan apa itu belum, karena belum diuji sebenarnya. Kalau dari aku sih itu. Kamu ada main? Pertama kalau misalnya ini ada dua sisi ya. Kalau cewek dan cowok buat saya pribadi itu ada perbedaan. Kalau cowok kan enaknya bisa agak lebih make a move ya. Kan kalau cewek kan emang, kalau kalian pernah dengar kata-kata lady in waiting. Iya. Makanya kalau misalnya aku bahas secara ini nih seperti Ruth. Kayak gitu. Kode Alkitabnya ya. Pas Ruth dengan Boaz. Itu terlalu panjang saya nggak bahas sana. Gimana cerita kalau misalnya kita udah tahu kita lagi perasaan suka. Pertama, kenalin dulu. Titik situasi kita lagi di mana nih posisinya nih.
Pertama, kalau yang pria, kita udah bisa ambil tanggung jawab yang seperti men yang Tuhan mau belum? Seperti Adam itu. Karena gue lagi nih, pertama, kalau gue suka sama dia, tujuannya apa ya? Itu harus clear dulu. Sekedar kagum, fans, kebayang gak sih kalau misalnya kita gak fans sama artis, apakah udah pasti kita mau menikah sama dia? Dia cih dong segala macam di depan gue sih Kak. Kayak gitu. Kalau misalnya kita mau menikah sama dia, yakin. Lu tau kehidupan dia. Kalau dia pakai narkoba gimana? Kalau dia suka di hypersex gimana? Ini real loh saya ngomong ini. Kayak gitu. Belum lu tinggal-tinggal dengan sangat ekstrim. Dia konser lah kemana atau artis atau apapun. Dia acting film, nama cewek cium-ciuman, telanjang-telanjangan. Misal di Korea ya gitu ya, gimana? Lu siap terima, kan ngefans. Sekedar kagum. Kagum itu cuma perasaan di awal banget. Berasa, keren ya. Kayak misalnya kita zaman SMA, SMP, enggak SMP ya, SMA lah atau kuliah, lihat orang lagi cup, lagi tanding gitu ya. Si Harvard keren gitu ya, masuk majalah gitu ya. Majalah Sports Day gitu ya, lagi lay up. Seminggu kemudian kalah tapi. Tapi gak apa-apa, bagus. Lumayan, masuk nama dulu gitu kan ya. Minimal nambah 200 follower lah, kok rasa kamu ya gitu ya. Kagum itu cepat banget hilangnya. Itu kayak fans kan. Fans nih, ada sekali di pemain yang jago nih ngelakuin hal yang aneh kayak, kok gitu sih? Itu fans. Dia cuma kagum. Secetek itu, sedangkal itu. Kita seperti ada dunia fantasi, Dufan gitu ya segala macam. Kayak seorang pria wanita gini. Itu terlalu jauh. Di situ. Nah, kalau misalnya titik suka, jadi sekali lagi, titik suka si cowok, tahu nggak ya tujuan kalau gue suka ini, goalnya apa ya? Kalau goal yang menikah, too far away nggak? Lihat langsung bisa breakdown tuh. Gue umur berapa ya? Gue mau menikah umur berapa ya? Harus tahu. Jadi jangan sampai cuma kan gue udah umur segini nih, saatnya pacaran dong, bla 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 bla. Bukan sekedar itu, sama aja dong. Kini lu udah umur 35, kode Ultraman udah tinung, bahaya banget, darurat sipil gitu ya segala macam ya. Lu cari orang kayak, please lu suka sama gue gak gitu ya segala macam, kayak gitu. Kan enggak. Tapi harus tahu esensinya kan, meaningnya apa sih? Situ. Sama tadi saya bilang kan, kenapa tadi saya dasari firman tentang Adam dan Hawa? Karena Adam dan Hawa fokusnya bukan tentang pasangan hidup. Dia fokusnya genapin apa yang Tuhan taruh dulu. Yeah. Dengan apa yang ada di tangan dia sekarang ini, dia kerjakan dengan sangat maksimal. Sampai kebayang lah, di kerjaan maksimal, tiba-tiba siapapun dia itu ada di samping. Terus mulai mikir, dia ngelakuin yang sama ya? Oh dia frekuensi juga ya? Oh dia tertarik juga di sini ya? Dengan frekuensinya kita, dia tertarik juga ya? Dia passion juga ya? Oh dia rela juga ya mau bayar harga ini ya segala macam ya? Oh sama-sama saling mau ngejaga ya? Jadi dari rasa suka itu, betul lah kayak saya pribadi pas lihat Cici awal-awal, saya jujur saya suka dulu. Secara penampilan semua oke. Ini sesuai kriteria nih. Betul gitu ya. Sesuai kriteria gitu. Cuma saya mikir ini kurus banget dia gitu ya. Kayak sama tembok dia nempel gitu. Kayak gitu. Dan kalau saya sih jelas sih. Kalau saya pribadi saya kan sentuhan ya. Bahasa kasihnya satunya. Saya sangat sensitif banget pada chemistry. Jadi dengan saya salaman, saya minimal ada satu chance. Oh oke, bisa nih. Bukan sama cewek saya salaman satu ya, sama anak-anak semua shalom. Ini bukan gila, hina banget gue gitu ya. Udah kayak benalu kayak gitu. Enggak. Ini benar-benar nyambil gitu ya, sampai pelayanan semua segala macam. Jadi perasaan suka itu bertumbuh itu pelan banget. Tapi bisa dibawa ke Tuhan nih. Bukan ada suka, langsung tolak dinamis, bla 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 bla. Itu normal bro, gitu ya. Kecuali suka sama jenis gitu ya, itu baru tolak dinamis ya Tuhan gitu ya. Belum meratapi lah sungguh-sungguh lah misalnya gitu benar-benar. Tapi kalau sesama lawan jenis segala macam, masih kecil, itu normal. Tapi tinggal tahu tahapan-tahapannya. Di situ. Kira-kira
bisa nggak ya untuk menikah sama dia? Kenapa tadi Cici bilang kan, kalau saya bilang saya selalu bahas tentang dari berantem, dari ribut. Karena dengan saya ribut, saya bisa kenal. Dan saya siap, kalau saya menikah, gue siap nggak ya lagi titik berantem nih. Saya selalu, kenapa? Mungkin karena background ya, kalau aku punya background, papa mama broken home, jadi pas lagi berantem tuh takut banget saya. Jadi pas berantem tuh kayak nggak pernah clear gitu, rasa tuh deg-degan terus. Dan selama saya dulu pacaran, saya mantan, banyak Cici bilang kan, saya mantan 20, ngakak kayak gitu. Selama berantem, itu nggak pernah clear. Selalu ada satu titik, satu pihak yang ngalah. Enggak. Pasangan sepadan bukan ada salah satu yang ngalah, tapi ada sepakat. It's very powerful thing sih. Kayak gitu. Tapi suka-sukaan gitu. Menjawab ini? Menjawab kok. Amin Tuhan, semoga. Jawab. Kok ini lempar pertanyaan yang ada ditanyain sih sebenarnya. Beberapa orang. Kan tadi secara konsep nih, Alkitabiah, asik. Ya gak sih? Cowok duluan yang mulai. Nah, menurut Koko dan Cici, boleh nggak kalau cewek duluan yang mulai? Kamu ini kan tadi bahasa menurut. Ya, kamu udah. Ya, mulai ya perdebatan Iya. sesi 2. Kita bisa lihat kesaksian Oke, hidup. bisa. Sebenarnya aku tipe yang itu ya, aku ya tadi minoritas sekali gitu. Aku sih sangat nggak setuju kalau cewek yang moving duluan gitu kan. Kita nih cewek, kita punya harusnya lu cowok. Iya. Ya lu nggak mau ya udah gitu. Mahal ya. Iya dong. Tapi salah satu itu. Cuman mungkin ada beberapa hal yang ini salah satu ya teman-teman. Kita nih harus utuh tadi kan, ya harus pulih juga. Makanya cowok-cowok juga harus pulih. Jadi kan kenapa cowok-cowok nggak bisa move duluan? Sebenarnya salah satu mungkin minder atau apa. Ya mungkin ada cowoknya emang nggak inter sama sekali sama kalian. Kalau udah kayak gitu nggak usah dikejar-kejar gitu. Nggak usah di ngemis-ngemis gitu. Udahlah gitu kan yang lain gitu. Itu juga kitanya ceweknya juga pulih ya. Jadi jangan sampai yang kayak tapi gue yakin itu dia gitu. Cowoknya nggak ada rasa sama sekali gitu. Udah guys, udah gitu. Ya. Langsung pokoknya cut. Iya udah ayo. Nggak usah ayo aku pribadi sih nggak usah. Kata Kak Ika thank you Ci. Menjawab konfirmasi Kak Ika. Konfirmasi ya? Oke, konfirmasi. Soalnya kalau kata Kak Ika, cowoknya gak gerak-gerak kan sih. Konfirmasi. Mundur Kak Ika. Mundur, Cari yang udah, lain, cukup. cari yang lain. Cukup. Kalau itu ya, yang jadi pulih dulu juga gitu. Jangan sampai kita jadi yang ngemis atau cowoknya juga jadi yang nggak mau move sama sekali. Cuman kalau memang cowok-cowok tertentu emang yang terlalu yang kaku banget atau apa, bisa kayak tadi tuh Ruth sama Boas kan. Ruth kan yang datengin Boas duluan. Tapi buat aku Ruth tuh sangat elegan ya, nanya dan ya kalaupun enggak kan udah enggak gitu kan. Jadi gitu, tapi nggak usah nanya to the point juga gitu kayak ya kalau gimana aku sendiri sih nggak prefer kayak gue suka terus kayak gue yang ini aku sendiri sih enggak gitu ya. Naluri cewek kali ya kayak gitu ya mungkin ya. Enggak sih. Enggak gitu sih. Nggak kayak Winnie Kok ya? menjajing gitu? Oh, yes. Kok menjajing gitu sih? Sepertinya jadinya, kalau misalnya cewek move dulu, boleh nggak? Seperti Ruth. Dia make a move dengan dia tuh ada di sekitarnya. Tapi bukan campur ya. Ada aku gitu ya. Contoh, cara ada aku apa-apa. Yang paling kelihatan, eye contact. Jadi kan eye contact nih, bisa tiba-tiba, bisa dengan sengaja kayak, pas dilihat kayak, enggak, dia ngeliat saya. Dilihat lu, gitu ya. Lu ngeliat dia duluan soalnya. Iya. Kayak gitu. Enggak. Ruth tidak seperti itu. Ruth itu ada di areanya Boas. Di ladangnya Boas. Di ladang tempat kerjanya Boas. Di situ. Dia kerja dengan luar biasa. Artinya apa? Dia melakukan suatu pekerjaan tahun-tahun dengan sangat maksimal. Sampai the man-nya notice. Kayak gitu. The man-nya pas notice, the man juga lihat. Wah, dia luar biasa banget ya. Kenapa ketawa-ketawa gini? Lu nggak bayangin pasti. Bukan, dia di sini mau nopeng kok. Enggak bercanda. Parah banget kok jadi judging gitu sih wetetek mas serius. Oke, itu masuk YouTube ya. Jadi kita agak behave dikit. Iya, tolong ya Ferisya nih. Sorry ya yang tadi dikat aja. Iya, Feris itu dikat aja tolong. Boleh ya. Civelis tolong bantuannya Civelis. Tolong cut Share punya bisa. Feris ya Ci. Episode ini nggak naik. Iya, enggak tayang. Kali ini Iya, nggak jadi tayang. bagian pria ada bagiannya, bagian wanita ada bagiannya. Dan masing-masing itu tidak melanggar secara... Arti gini, masing-masing tuh dalam frekuensi tepat. Frekuensi apa maksudnya? Nggak bablas. Kasian loh.
kalau buat saya pribadi ya, kalau cewek yang bablas, itu kasihan. Kasihan apa? Somehow bisa dianggapnya itu tuh, maaf ya, tidak semahal itu. Tidak surprise itu. Tapi bukan artinya jual mahal gitu ya. Bukan. Tapi dengan elegan, dengan tepat. Makanya jangan panik. Jangan kayak kebakaran jenggot gitu ya. Langsung kebakaran. Ada aku gitu ya. Ditampar gitu ya. Tapi dengan elegan. Si cowok juga sama. Cowoknya juga tidak. Satu lah paling kuat tadi lah. Jangan ada kedagingan. Ya. Selama ada kedagingan. Pasti bablas. Kayak gitu. Buah pun bisa tahu nih. Yang dicarikan istri. Sama istri tahu dicarikan suami. Bukan pacar. Kayak gitu. Keren ya kata-kata itu ya. Benar-benar. Yang dicari itu tuh istri dan suami. Bukan pacar. Iya. Sekedar pacar. Itu cuma senengin doang. Dengan I love you. Bla bla bla. Semua segala macam. Bukan tentang sekedar itu. Tapi bisa gak ya dia jadi suami. Jadi seorang papa. Makanya teman-teman. Bapak saudara. Kalau misal hubungan papa mama kita rusak. Itu susah banget. Bias banget jadinya. Bisa jadi seorang papa, kebayangnya apa? Papa pemabok, papa mukul, papa narkoba, papa suka ngejauhin segala macam. Gitu aja bayangin. Jadi takut jadinya. Dia cari penyimpangan jadinya. Yang orang di luar itu. Makanya daging kuat tuh. Dia mau cari, gue gak mau kayak papa, gue gak mau kayak mama. Dan saya tuh harus utuh yang tadi dibilang sama saya bilang kayak gitu kan. Di situ. Cukup menjawab? Cukup. Jawab. Oke. Berarti gak salah ya konsep yang sama-sama cari Tuhan, ntar Tuhan yang nemuin. Oke. Yuk. Oke, langsung aja Terima kasih abaikan ya. aja Feris ya. Oke, gini kok jadi ada pertanyaan yang masuk dari online. Ini mau nanya, kalau misalkan ada nih seorang cewek yang dia udah pulih lah dari trauma masa lalunya, mungkin dia sebelumnya pernah disakitin, terus dia sekarang akhirnya memilih untuk fokus melakukan apa yang memang dia kerjakan dan memang hal itu jadi suatu prioritasnya dia juga, terus tiba-tiba ada cowok yang deketin. Ada cowok yang deketin dan memang kebetulan itu sesuai lah dengan kriterianya si cewek ini, tapi sebenarnya ceweknya belum punya perasaan. Nah, kira-kira di titik seperti itu, apakah jadi suatu momen yang tepat untuk si cewek buka hati kembali, atau kira-kira sikap si cewek itu harus seperti apa? Cewek. Jangan diem dong, kan cewek. Iya. Viera, mama nih ya. Viera, tolong. Kayak, jangan saya jawab, jangan saya jawab. Iya sih gitu sih Ci, pandangan Kamera fokus kamu tadi. Kalau udah pulih sih sebenarnya buka hati nggak apa-apa ya gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia lagi melakukan, tadi dibilang lagi fokus melakukan bagian dia dan lain-lain. Itu tuh akan natural banget sebenarnya. Karena aku sendiri bilang, aku tuh nggak sadar kapan titiknya kita aku bener-bener jadi suka sama Koko sebenarnya. Jadi awal-awal tuh aku nggak suka sama Koko. Jadi kalau dia bilang dia ada suka itu, aku tuh awal-awal nggak gitu. Bukan secara fisik dan lain-lain ya. Aku nggak suka karena satu, umurnya kejauhan awalnya gitu kan. Nggak bercanda. Dua tuh karena Koko kan udah pernah jatuh yang cukup jatuh dan aku kan sama sekali enggak. Aku nggak mau gitu kan. Kayak aku tuh mikir aku mau first kiss aku dan first kiss dia. Oh ya jatuh ke free sex gitu kan. Nah aku tuh mau first kiss aku dan first kissnya dia di wedding kiss. So-soan banget kan kayak gitu. Idealis gue gitu. Cuman karena itu aku nggak mau di awal-awal tuh sangat tidak mau sama Koko gitu. Cuman dengan berjalannya waktu, cewek itu tumbuh rasa itu pasti. Gampang lah, cewek tuh tumbuh rasa sebenarnya tuh gampang gitu ya. Jadi itu tuh satu yang sangat aku jaga. Gak tumbuh waktu aku pengenalan sama Koko. Booster ada waktu ya ke Bandung tuh booster, waktu yang ke Malang tuh booster. Tapi aku holdnya sangat tahan gitu. Gimana cara kamu holdnya? Iya dong. Ya kayak ini. Ya benar loh. So sweet ya. Bahasa kasihnya gimana? Wih, Jadi cewek itu sangat booster ya. Jadi apalagi kalau misalnya aku di Bandung gitu kan kayak aduh kangen ya gitu. Pasti ada ya titik-titik kayak gitu. Nah salah satu cara ngeholdnya itu kayak kebayang gak sih waktu kita kangen tuh fokusnya kadang jadi bukan Tuhan. Aku sadarin itu gitu. Kadang tuh kepikirannya kayak Koko gitu istilah kata kadang. Nah titik-titik itu aku pribadi, aku sih nyembah kayak Tuhan aduh parah nih gitu kan. Aku kok jadinya fokusnya gak ke Tuhan ya. Kok aku jadi lebih suka yang lain selain engkau. Aku ngomongnya gitu. Aku bilang Tuhan aku persembahin rasa ini buat Tuhan gitu. Jadi ya rasanya dikembaliin biar aku cintanya sama Tuhan lagi gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu. Jadi aku bener-bener tahan rasanya bener-bener tahan banget. Waktu udah nikah awal-awal ya sebenarnya sampai sekarang jujur ya aku tuh jadi lebih bucin gitu. Kayak dia
pulangnya agak lama, agak malam atau apa kayak kemana gitu. Lebih bucin. Pacaran tuh sama sekali enggak. Pacaran tuh bener-bener kayak oh ya silahkan ya bodo amat ya apa. Tapi kalau udah bener-bener nikah tuh aku lebih bucin sekarang gitu. Tapi ya itu sekarang kan udah sah, udah segala macam gini ya. Aku yakin tuh dia satu-satu ya dewannya waktu udah nikah gitu. Waktu pacaran itu om aku selalu bilang selalu ada opsi buat putus gitu kan. Oh iya, gue tahu nih kalau gue putus terus gue udah bucin gawat gitu kan. Nantinya terlalu mellow, gue gak mau pacaran lagi yang apa terus gue udah ngasih apa yang apa. Jadi aku gak mau itu. Jadi di benar rasa tuh ditahan banget. Jadi ya dengan logika tuh rasa sebenarnya bisa ditahan sih gitu. Oke, menarik. Ya, sebelum itu ada yang mau nanya teman-teman di sini? Dari yang onsite ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Jangan Kalau belum malu-malu. ada, kita bacakan pertanyaan ya yang sudah disiapkan. Ada? Ada? Gue yakin ada di sini. Malu sih ya. Muka-muka tuh bener-bener. Ayo ada yang mau tanya nggak apa-apa tanya Boleh ya, aja guys. abis ini ini ya angkat tangan ya. Aku mau nanya satu hal. Kita di berhubungan banget. Koci, boleh nggak sih kita bucin sama pasangan kita? Nah, bagaimana kita tahu kalau kita tuh udah di titik bucin banget ya gitu. Terus gimana cara ngatasinnya kalau udah terlalu bucin? Oke. Sebenarnya jawaban Koko ini agak ekstrim sih. Karena Koko emang seperti tipenya gitu ya. Jadi agak sorry dulu sebelumnya. Tapi emang Koko lakuin ini. Jadi titik bucin tuh rasa gini. Rasa sayang itu melebihi rasa sayang kita ke Tuhan. That's why kalau kita nggak tahu kita sayang sama Tuhan atau enggak, kita bias di sini. Jauh banget loh. Kalau kita melebihi rasa sayang kita ke Tuhan, fokusnya benar-benar kita nggak mikirin Tuhan lagi mau apa ya. Makanya saya bilang maaf sebelumnya agak ekstrem di sini. Bisa teman nanya, kok bisa kayak gini? Dulu enggak. Dulu kok 100% bucin banget gitu ya. Dia maunya apa? Gue jemput dia hujan-hujanan gitu, pakai jaket gitu, cuma pakai lengan pendek kan gitu. Zaman gue SMP kan kerennya lengan pendek kayak EFSA gitu kan ya, segala macam. Angkatan anak ketek kayak gitu, double ketek. Situ, terus pakai jaket, jas hujan kasih jaket ke cewek gitu kan. Kamu kedinginan yang apa gitu, dengan hujan-hujan gitu ya, rambutnya gitu kan. Kamu peluk aja saya dari belakang, berak lah kayak gitu. Tapi saya lakukan itu. Kenapa? Secara bawah sadar saya tahu dengan saya lakukan itu berasa keren dan si cewek bisa, wah iya ya, cowok banget, bla 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 bla, kayak gitu. Dan fokus satu bisa, saya sering banget bisa teleponan sambil tidur. Apa sleep call ya ternyata gitu ya. Sleep call Gitu. ya. Bahasa zaman. Jadi sampai Right now. udah video call kan tuh tidur sampai cuma dengar suara ngakak gitu ya. Cuma suara nggak jelas ya tuh, gue nggak ngerti tujuannya apa gitu ya. Bener-bener cuma karena biar ada paket hemat bisa telepon sampai malam dah. Paket hemat. Bener zaman itu ya. Zaman kok gitu, zaman saya pas itu. Jadi pas kok bertobat, kenapa bertobatnya gini? Rasa cinta Tuhan itu tinggi banget. Karena kok nggak pernah ketemu satu pribadi pun yang bisa terima Koko dengan Koko dan sebajingan itu selain dari Tuhan Yesus. Iya. Itu rasa jadi benar-benar falling in love ekstrim. Jadi pas memulai untuk perihal PH gitu ya, pasangan hidup, ada kata-kata gini. Jadi selalu gini teman-teman gitu, Bapak Saudara. Di saat Koko masih pacaran sama Syara pas itu, ada kata-kata gini, di impresi di hati ya. Mana lebih sayang? Kamu lebih sayang sama pacar kamu atau sama aku? Kok jawab ya Tuhan sama Tuhan. Koko tahu, kalau misal Koko dapat impresi itu, arti Koko sempat agak feelingnya tuh over itu. Nah, lalu udah menikah nih. Pas menikah, hal yang paling Koko seneng tuh adalah pas Koko tidur tuh, Koko liat muka Cici gitu ya. Di sebelah kan sebelah banget, ih cantik dia ya. Apalagi pas Koko bangun dia senyum gitu ya. Senyum gitu, kayak gitu. Sambil dia prap kentut dikit. Enggak lah. Dia senyum kayak gitu, kok berasa itu Tuhan, thank you ya, aku senang banget ya. Di situ bisa ada kata-kata gitu. Mana lebih sayang? Istri kamu atau aku? Sama, ya pas ada Vera mulai lucunya kan gitu, gumohnya mulai manas, dia muntah tapi dengan lucu gitu, sweet. Papa aku muntah gitu ya. Tapi lucu banget, kurang ajar gitu, nggak kurang ajar, nggak, itu anak gua, anak kami itu. Di situ, jadi pas lagi gendong, ada impresi itu. Mana lebih sayang? Vera atau aku? Jadi Koko tahu kalau Koko tuh ngeremeh gitu.
Karena jadi gini nanti. Sekali lagi ini kok ekstrem gini ya. Kok lebih exciting mana? Lebih exciting ngelakuin pekerjaan Tuhan atau ngelakuin perihal hubungan? Kok pribadi mau kok ekstremnya ke Tuhan. Karena dengan kok ekstrem ke Tuhan, dengan saya ekstrem ke Tuhan, saya yakin pasti Tuhan kasih, namanya kasih yang murni untuk saya bisa mengasihi istri saya dan anak saya. Itu yang kami lakuin. Di situ. Betul, mungkin sangat nggak populer gitu ya. Orang-orang bisa ngeliat gimana segala macam. Cuman, puji Tuhan ya, kami bisa sampai titik ini bisa sayang kayak gini semua, ya emang Tuhan jaga. Jadi kalau misalnya bucin, namanya ada bucin gitu ya. Ya, enggak. Karena ngeri sih. Ngeri gini, sekali bucin, sekali jadi budak, itu bisa overwhelming. Bisa keterusan gitu ya. Lu pacaran udah bucin, maaf, saya mau to the point. Pasti ujungnya bisa kena ke area badan kamu kekudusan semuanya. Di situ. Dari bucin kan. Di situ. Dari situ. Oke. Menarik. Oke, masih sekarang udah ada yang mau nanya dari onsite? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada aku lanjut. Oke, Sharon. Ada. Ada asik. Oke. Boleh berdiri mungkin perkenalin nama. Jadi salto ke depan. Shalom Koci, kenalin nama aku Sharon, aku mau nanya. Tadi kan Koko ada notice tentang jual mahal kan. Nah aku mau nanya sebenarnya kayak jual mahal sebagai cewek gitu, boleh gak sih kayak biar kayak orang yang ngedeketin kita itu kesannya kita tuh punya value, biar kita tuh lebih kelihatan mahal. Dan kayak buat ngetes seberapa effortnya dia buat deketin kita, seberapa seriusnya dia buat deketin kita gitu. Udah, thank you. Terima kasih Sharon. Mungkin boleh dibantu jawab Cishera. Kalau dengan sengaja menjual mahal gitu, aku sendiri nggak setuju sih, karena kan kayak kita yang menilai apa ya, kayak kita tuh udah berharga dan lain-lain itu ya. Tapi nggak usah sok-sok jual mahal yang itu kayak ya biar dia lebih ngejar gue lebih apa gitu. Cuman aku pribadi tuh memang tipe yang sangat amat cuek gitu, kayak Koko tuh ngechat aja jawabnya cuma sekata-sekata yang kayak gitu-gitu, sempat kayak gitu. Tapi itu dengan aku sengaja kayak, duh ngejar gua nggak gitu kan. Lihat nih lu serius nggak ngejar gua gitu. Nggak dengan intention itu gitu. Tapi memang aku agak kayak gitu tuh orangnya kayak gitu ya. Jadi ya memang tidak dilakukan dengan sengaja, dengan kayak apalagi mau ngetes ya buat aku sih nggak usah yang kayak gitu. Tapi kita ini udah berharga. Kita ini udah ya, apalagi jangan sampai jadi yang jadi yang murah yang kayak yang mau disentuh-sentuh dan lain-lainnya, itu beda ya. Tapi kita tuh udah berharga, jadi nggak usah jual-jual mahal yang seperti itu. Tapi ya kenalin yang benar-benar gitu. Silakan. Iya, saya setuju sama Cici gitu ya. Bukan perihal kita kelihatan mahal, tapi emang kan kita udah mahal. Betul. Itu perbedaannya jauh banget teman-teman. Thank you Sharon nanya ini. Karena pasti kita butuh banget tahu ini gitu, berasa gue sok jual mahal. Bukan sok jual mahal, tapi emang kita tuh mahal. Every one of us itu mahal banget bro. Kita semua dibeli pakai darah Yesus. Percaya itu mahal banget loh. Mahalnya luar biasa. Sangat mahal. Kalau misalnya teman-teman tahu gimana pengorbanan, kita jadi tahu, iya gila kita mahal banget ya. Sampai Tuhan loh, dia rela sebegitu banget buat kita. Dan pasangan hidup Tuhan sangat serius buat kita. Kenapa? Ini nyangkut paut dengan genapin panggilan kita. Terutama untuk menguasai bumi dengan isinya. Kan butuh ada berkembang biak, karena Pak Gus ada bahas kemarin lah gitu ya. Seperti itu. Jadi emang kita tuh mahal. Karena kita anak-anak Tuhan. Apalagi yang wanita ya. Ih gila. Yang wanita permaisuri Tuhan loh. Permaisuri raja. Apa gak mahal? Sama pria. Wah itu pria mempelai Tuhan. Jasa dari Tuhan bener-bener. Suitnya dari Tuhan betul-betul. Dan menariknya adalah, Koko jadi ingat tiba-tiba pas ngomong tentang kata mahal ini ya. Satu kata yang Koko jadi respectnya tinggi ke Cici pas sebelum pacaran gitu ya. Jauh sebelum pacaran, tapi kalau nggak salah, titik-titik yang Koko mulai mau coba untuk mau coba deketin Cici. Jadi pas awal kan nggak sama sekali ya, mentoring pas tau, oke ini kayak mulai nih, setelah 6 bulan 7 bulan, Koko mulai deketin. Kok kan sentuhan ya, Koko pengen puk-pukin Cici gitu, pengen kayak gini. Cici ngehindar loh. Gesturnya kelihatan ngehindar lah gitu ya, agak gini, ya kali pasti gue deketin gitu ya. Feel bro gitu. Pas Cici
Syara jauhin, saya nggak jadi gitu ya berasa, bukan jadi awkward, enggak. Saya jadi kagum. Bukan kagum sih, respect kayak, ih. Jadi muncul kata di hati, nih cewek mahal. For info, ada perbandingan jauh banget di saat saya masih belum dalam Tuhan ya. Di saat saya bisa gandengan tangan, lebih dari itulah, lebih dari gandengan tangan, dan saya menjatuh kekudusan, bener-bener loh. Ini minimal saya pribadi ya. Sebagai pria yang lakuin itu, saya anggap perempuan yang saya, apapun itu saya perlakuin, maaf, saya bilang, di hati saya, kayak pelacur. Kebayang ya, jauh banget. Itu jahat banget loh, saya lakukan itu. Dan saya nanya beberapa teman-teman saya juga jatuh kekudusan, betul, mereka mikirin itu. Atau minimal mereka mikir, ini sama persis kayak di film gue nonton. Film-film porno yang gue nonton. Ya masa mau sih? Set linius banget. Makanya bedanya jauh banget gitu ya. Kayak bumi langit banget gitu ya. Bener-bener saya berasa, ih keren ya. Syara ini keren banget ya. Dan berasa, ini mahal banget. Pricey banget. Dan worth it buat gue dapetin. Di situ. Cukup menjawab, Sharon? Oke. Nah ini ada pertanyaan menarik kok. Sebenarnya pacaran itu sebaiknya 1 kali doang atau gimana? Soalnya kan ada banyak orang yang bilang, ya lu pacaran buat cari yang cocok itu dan buat nambah pengalaman. Nah kalau nggak pernah pacaran nanti gimana pengalamannya? Gimana gitu. Dan tadi sih sekalian mungkin yang nyambung sama ini kok gitu. Gimana cara tahu kita tuh, kan tadi kan Koko bilang TTM yang seperti itu salah tuh. Maksudnya tanpa ada hubungan yang jelas tapi kita udah asal main, maksudnya memainkan hubungan yang berlebihan kayak gitu. Nah gimana kita tahu kita udah sampai di titik itu dan ya gimana cara apa ya memperbaikinya mungkin ya. Memutuskannya biar yang tepat tuh seperti apa. Oke. Mau kamu atau aku? Oke. Jadi yang pertama gimana, terus saya lupa. Pacaran yang berkali-kali untuk Oh iya. coba. Itu dulu deh, itu dulu. Kayak pacaran sekali seumur hidup gitu kan ya? Iya. Iya. Jadi memang kalau saya pribadi, prinsipnya gitu ya, pas saya udah bertobat, kan udah terlambat sebenarnya buat saya gitu ya. Cuma at least buat saya, dengan saya terlambat pas saya bertobat, saya mau sekali seumur hidup. Itu mentalnya, mental spiritnya. Tapi ingat, di saat kita pacaran, bukan berarti itu pasti menikah. Kenapa? One day bisa aja Tuhan mau buka gitu ya, bukan dia. Ternyata kita ada sesuatu, kita ada miss gitu ya. Kita jadi milihnya dia. Kenapa? Pada pacaran kita harus kenal semuanya dong. Kalau kita menikah, semua jadi satu soal Allah. Contoh, ini pernah dibahas di waktu talk yang episode berapa gitu ya. Di bawah 10 kalau nggak salah episodenya. Tentang keuangan. Kalau si pasangan itu hutang. Hutang ya, hutang benar-benar hutang. Kita menikah, hutangnya jadi hutang siapa? Hutang dia. Enggak, hutang kita. Atau jangan-jangan kita punya konsep gini ya. Menikah ya uang lu, uang gua. Sorry, cannot kayak gitu. Lu sekali punya konsep kita harus satu. Ya iya dong, kalau gue cerai, ya mamam itu. Kan enggak, tidak kita biasa sama sekali. Jadi satu kok, semua jadi satu dong. Di situ, termasuk keuangan. Jadi kalau misalnya kita mikir, pasti menikah, siap nggak? Hutangnya dia jadi hutang gue juga. Jangan dengan emosi, iya siap. Enggak dong. Pikirin baik-baik dengan sangat panjang. Pak Gus bilang kemarin, ada pilihan kan? Jangan langsung ambil keputusan, ada pilihan yang tepat. Kita tahu nih, pilihan ini gimana ya? Dengan setiap resiko yang ada segala macam. Detail nggak? Detail. Tapi prinsipnya tetap dong. Sekali seumur hidup. Kenapa? Jadi kan cari yang paling the best. Biar tidak sekedar milih-milih. Karena pacaran teman-teman rata-rata ya, kalau pacaran putus pasti luka. Satu pihak. Satu pihak pasti ada lukanya. Itu pasti. Di situ. Ya tinggal satu, siap luka berkali-kali. Apalagi kalau misalnya jatuh kekurusan, itu life damage-nya gede banget teman-teman gitu ya. Berasa, aduh kan gue udah pernah sama dia, kok dia putus. Oh tuh lebih berat banget itu. Lebih heavy lagi gitu. Oh tadi yang Kak Feris tanya kalau misalnya sempat TTM gitu ya, kayak sempat Koko lakuin, gimana cara beresinnya? Direm. Oke. Itu yang memang gak enak banget gitu ya. Kenapa gak enak? Rem dengan sengaja ditahan. Tapi harus tahu tujuannya kenapa. Kalau tujuan cuma kata orang, itu akan lemah banget. One day rem itu dilepas, akan blong kita. Akan bablas habis. Nafsu tinggi banget. Tapi kita tahu tujuannya, iya ya. Tujuan satu. Dengan gue lakuin ini, kira-kira proses pengenalan gue sama dia
makin kuat nggak ya? Atau cuman gue benar bangun hubungan suasana, memori? Ngerti ya, bangun memori ya, dengan suasana tepat, jadi bunga sakura gitu, kita bikin dari pohon plastik atau apa, kita mahal ke Jepang gitu ya, segala macam. Kita bikin momentum gitu ya, bikin bom atom gitu ya. Ada percon, segala macam, ada orang main biola, segala macam. Waduh, makanan mahal, segala macam. Itu cuma bangun memori. Dengan itu apakah bisa kenal dia? Enggak. Kenal pas ngobrol. Lu makan pecel juga bisa ngobrol kan? Itu gak esensi. Meaningnya gak kesana jadinya. Tapi sekali, apakah kalau misalnya cepat TTM kayak gitu, gimana cara tadi kau bilang? Direm. Karena pas pacaran bukan artinya kita harus menikah loh. Belum jadi satu kan, jadi pasti ada area boundariesnya. Area circle yang dia belum bisa masuk. Tapi pelan-pelan kita kenal, bisa gak ya dia ngelihat situasi keluarga gue kayak gini, gue punya background gini loh, gue punya karakter kayak gini loh. Gue punya kelemahan angernya kayak gini loh. Gue punya kartu as ini loh. Maka harus jujur landasannya. Harus firman Tuhan lah. Kalau si dia gak jujur gimana? Itu part dia. Dan maka kita harus bisa kulik, kolah, gali dengan tepat di setiap waktu yang ada. Manfaat kan beda ya, manfaat waktu ada dengan ciuman kan jauh banget. Karena kokol kan itu dulu. Jadi kencan, gitu loh, kencan, bangun suasana. Biar apa? Tujuannya sampai satu tempat, ciuman dan bla bla bla. Jadi gue ngerti ya, tujuan saya itu jadinya. Kan beda, pas saya bertobat tujuannya emang gue mau menikah, gue harus tahu dia apa nih backgroundnya. Itu pun saya masih ada yang saya nggak ngeh loh. Ternyata Cici ada ini ya, ternyata Koko ada gini ya, segala macam. Makanya ribut. Gesekan jadinya. Seperti itu. Oke? Oke, menarik. Nah, kok kan dari tadi kita udah bahasnya kalau misalkan kasusnya yang belum punya hubungan. Nah, sekarang kita mau bahasnya kalau misalkan udah pacaran nih, terus misalkan kita sadar lah, ternyata pacaran awalnya beda agama, tapi kita awalnya nggak sadar, terus akhirnya kita sadar. Nah, kalau udah terjebak dalam kasus yang beda agama gitu, kira-kira kita harus seperti apa? Dan kalau misalkan nih si cowoknya tiba-tiba pengen pindah ke agama kita, itu kayak gimana kira-kira menurut Koko? Apakah ya udah dilanjutin dengan dia pindah agama atau ya udah bener-bener cut gitu karena tahu emang dari awal salah? Oke, mau jawab? Please dong. Dan mungkin aku nambahin sedikit sih. Kadang ada banyak yang sok jadi pahlawan kok. Yeah. Wah, ntar gue bawa pasangan gue pokoknya pengen Iya, Yesus. benar. Wih, kan sangat pahlawan tuh gitu. Yang sulit diserang akhirnya. Oke, jadi memang ada dua nih. Pertama, kalau misalnya dia beda agama segala macam, perbedaan ada pria dan wanita ini gede banget impactnya. Biar bagaimanapun, kalau pria pasti akan leading, akan mimpin. Yeah. Itu rata-rata seperti itu, kecuali kalau pria itu agak lemah, wanita dominan. Ada nggak? Bisa ada sih. Cuman saya pribadi masih agak bingung ya, kalau misalnya pria nggak gitu kuat, artinya itu nggak punya fondasi, nggak punya prinsip, nggak bisa ambil keputusan, nggak bisa memilih dengan tepat. Buat saya tuh itu agak repot. Karena anaknya bisa luka tuh dengan pemimpin kayak gitu, dengan papa kayak gitu. Kelemahan itu memang. Memang sih resikonya si wanitanya tingkat buat gesekan ributnya kecil. Di situ. Nah, tapi baik lagi kalau misalnya beda agama, tapi udah terlanjur pacaran gitu kan, udah terlalu pacaran, beda agama, dan ternyata misalnya bertobat gitu ya. Jadi artinya ini sebelum bertobat, pacarnya beda agama segala macam. Kalau misalnya mau jalin dulu, boleh nggak? Misal gitu ya. Misal kalau putusin, aduh terlalu kasar kok, segala macam. Oke, kalau misalnya mau coba jalanin, tapi siap nggak untuk ngerem banyak banget hal yang direm? Buat kenal. Lalu, gimana caranya untuk bawa dia ke Tuhan? Alamin Tuhan gitu ya. Cuman kita yang suruh, kan susah. Ini tadi kayak yang Jordan, saya ngomong ke Jordan. Kan beda ya, kalau cuma sekedar disuruh. Sama dialami pribadi. Karena, bisa jadi loh. Iya, gue motivasi satu. Karena gue pengen dekat sama dia, ya udah, gue pindah agama. Itu akan lemah banget fondasinya. Tapi tetap pilihan tangan kita. Ada dua pilihan, mau putusin. Putus apakah akhir dari semuanya? Kan sebenarnya enggak. Kalau misalnya emang ternyata tiba-tiba berjalan sepadannya gitu ya, kerohaninya, pengenakan Tuhannya, dia ngerti tentang digoncangnya gimana sih rasanya sebagai anak Tuhan, alamin masa-masa lembah kekelamannya, dia bisa alamin itu dan bisa menang, bisa breakthrough di sana. Bisa jadi nggak dia jadi the one-nya? Bisa.
Tapi tidak semua seperti itu. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke motivasinya. Bukan perihal kita yang bawa dia segala macam. Enggak. Tapi Tuhan yang bawa dia. Iya. Artinya harus kalau kenceng doanya. Kalau kita sadar nih, doa gue bisa sekenceng itu. Ya udah. Artinya you should know what should to do. Karena apa? Bayar harga too much. Besar banget. Kalau misalnya dia nggak sungguh-sungguh minta, itu gede banget bayar harganya. Kayak gitu. Seperti itu. Oke, nyambung kok. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya beda agama. Kalau beda gereja, boleh nggak pacaran beda gereja? Ya. Nih. Beda gereja nih, beda gereja. Ya, kalau pacaran beda gereja. Kristen kan boleh. ya, Kristen nih. Kristen, tapi beda gereja, Ci. Sebenarnya idealnya sama ya. Oke. Karena juga kan di beda gereja aja nanti beda, misalnya ada yang berbahasa roh sama enggak atau apa, iya, itu kan bisa jadi satu perdebatan juga. Jadi idealnya tuh sama, cuman kalau ya karena kan nanti ada pemberkatannya juga gitu ya. Terus juga seneng aja kan sih kalian mau ibadah bareng-bareng, terus nanti ngebahasnya firman tadi, lu dapat rema apa yang gitu-gitu, terus nanti Ya pacaran. terus juga nanti juga kalau misalnya melayani bareng seperti itu kan juga sesuatu yang ya itu menyenangkan kan. Gitu. Jadi ya idealnya iya, cuman kalau boleh atau enggak itu susah ya pertanyaan boleh atau enggak gitu kan. Karena ya kenapa enggak boleh gitu, apa larangannya? Karena enggak ada dasar apapun itu. Jadi kalau misalnya boleh atau enggak sih aku tidak menjawab boleh atau enggaknya gitu. Gimana? Oke. Sepadan nggak jadinya? Sepadan itu luas banget loh artinya. Bukan sekedar Kristen, bukan sekedar di jadi enak. Bukan sekedar di foto ada pohon Natal gitu ya. Ini ada anak saya gitu. Dia foto profil pohon Natal, bodoh amat pohon Natal gitu ya. Terus dia Buddha gitu kan lebih ngakak gitu ya. Bodoh amat. Jadi ketawa dia nonton ini lagi nih. Sepadan itu, ngerti ya? Sepadan itu sangat deep dan sangat luas. Yang contoh, tadi Cici bilang ya. Contoh, beda denominasi. Yang satu bahasa roh, satu enggak. Gimana tuh? Dan dia, waduh, sangat berdampak di sana. Emang dipakai Tuhan benar-benar, emang dipakai Tuhan di gereja tersebut ya, dan bagus banget berbuahnya. Terus kita juga sama berdampak banget dan kita bertumbuh dan berbuah banget, ada dampak banget sama-sama leader gitu. Itu bagaimana kayak begitu? Buat saya pribadi, kalau emang benar dari Tuhan, pasti kalau misalnya dari Tuhan ya, entah gimana caranya, Tuhan akan berbicara. Dan masalah gini, pasti akan ada yang ditinggalin. Itu PR-nya. Itu set P-nya gitu ya. Dan kita sebagai pihak gereja, kalau kita punya anak-anak yang banyak perempuan, dia suka sama gereja lain, ya udah, kita siap nggak? Dia ke pindah lain, kayak gitu ya. Kita siap ya, cuma satu, itu seberapa yakin gitu ya, seberapa firm banget. Kalau begini, ya masa denominasi panjang banget soalnya gitu ya. Masalah dogma, kecuali doktrin ya. Yang satu percaya Tuhan, yang satu percaya Tuhan Yesus, itu jelas. Beda banget itu. Itu jauh banget bedanya gitu ya. Cuma kalau misalnya dibilang sama agama Kristen nih, segala macam. Ya, coba pelan-pelan. Kalau misalnya belum pacaran, kita ngomong belum pacaran. Coba lihat betul-betul. Si dua pihak ini. Kalau emang saling dewasa, dia pasti bisa saling nilai. Di minimal dia akan ngobrol ke pemimpinnya. Jadi ada konfirmasinya. Teman-teman di situ ada pemimpin rohaninya, belum sama pihak keluarga bagaimana, lalu dari kita pribadi, kalau misalnya kita pindah dengan value gereja tersebut kan artinya beda value ya, nggak usah gitu teman-teman. Kita GBI di Bogato Subroto, kita Rayon 1B, Rayon 1B gereja ini dan gereja Rayon 1B lain itu beda loh value-nya. Bedanya cukup signifikan loh, berasa banget beda gitu ya di situ. Gimana kalau misalnya kita lihat, kita masuk ke rumah yang suasana beda. Kita siap nggak adaptasinya? Kecuali Tuhan taruh kuat gitu ya, dengan setiap konfirmasi yang kuat. Desa pemimpin, orang tua, semuanya. Dan kita di gereja tersebut emang kita punya visi. Dan dia visi juga sama, misal gitu ya. Itu another case. Tapi case itu agak nggak semasif itu, nggak sebanyak itu. Kayak gitu.
Jadi karena memang in the end harus satu perahu sih. Harus satu rumah sih memang. Kalau nggak si anak akan bingung nanti. Kayak gitu. Quotes of the day itu satu rumah satu perahu. Ya, oke, mantap, siap. Sebenarnya banyak sih pertanyaannya. Banyak banget Jadi ya kok hari mungkin ini ya sebenarnya. Tolong Ciwi didengarin untuk season kedua. Season kedua ya, bisa ya Perlu season banget. kedua ya, tolong. Jangan lupa Ci. undang kita lagi jadi host. Iya benar. Satu pertanyaan lagi lah kalau misalnya ada mau. Oke, nah ini pertanyaan terakhir kok. Iya. Pertanyaan terakhir yang sekaligus mungkin menjawab tema utama kita. Ya mungkin nanti Koko sekalian boleh langsung closing statement aja kali ya. Jadi kapan umur yang ideal untuk kita boleh memulai pacaran? Oke, mau jawab? Gantian deh, gantian biar adil ya. gantian yuk, gantian. Ya, gantian yuk. Sekalian ini closing statementnya aku gitu ya, salah satunya kan kapan kita start dating. Jujur ya teman-teman, aku kan juga pegang cool dan anak-anaknya ada yang masih SMA, ada yang baru kuliah. Aku nggak pernah larang kalian mau pacaran. Anak-anak itu pacaran ya nggak apa-apa, tapi ngomong aku ngomong gitu kan. Tapi tahu satu hal, tujuan kita pacaran tuh nikah gitu ya. Lu mau nikah, lu pacaran dari SMP, lu mau nikah sama pacar lu SMP itu ya kalau tujuan lu nikah, tujuannya mau sampai nikah ya udah gitu kan. Cuman itu bener-bener jaga kekudusan, bener-bener pengenalan dan lain-lain. Bukan cuman karena gue kesepian, gue perlu teman. Kalau kesepian cari teman, cari komunitas, cari hobi. Gak usah cari pacar gitu loh. Cari pacar itu tambah biaya, tambah makan hati gitu kan. Terus kayak pacar nggak balas kayak kemana dia gitu kan. Kalau gitu padahal ketiduran atau apa gitu. Malah apa ya? Tambah pacaran itu bukan menjadi hal yang menyenangkan gitu. Demandingnya kita gitu kan. Jadi ketahui lah lu pacaran tuh punya tujuan. Jangan sampai cuman kenapa kesepian Ci? Kenapa? Ya karena dia mau Ci. Karena apa? Ya itu. Tujuannya apa gitu kan. Terus ya aku sendiri tuh gak pernah larang-larang. Tapi ya jaga kekudusan salah satunya itu gitu kan. Terus juga ya perbanyaklah teman. Nanti tuh salah satu temanmu ternyata dia gitu. Ya gitu salah satunya. Itu sih teman-teman. Silakan. Coba cerita deh yang pas kamu rasa tuh gimana pas aku misalnya ketemu dengan anak-anak kamu lagi butuh temenin segala macam. Biar tahu kapan minimal tahu kan kapan kapan gue bisa ready ya. Jadi kamu tahu kan gak enak kan alamin itunya kan nungguin si pasangannya segala macam ada gesekannya kuat. Oke, mungkin ini titik agak ekstrim ya. Koko kan emang ketemu orang tuh luar biasa banget. Tiap hari udah punya anak juga yang seperti itu kan. Dan misalnya ketemuin cewek lawan jenis juga kan banyak gitu. Dan ada titik-titik tertentu aku pun kayak butuh ya. Kayak gue lagi apa tiba-tiba gue kepikir kalau aja ada Koko gitu kan. Kalau enggak kapan sih ini pulang atau apapun itu ya. Tapi titik-titik apa tadi kamu ceritain kalau Ya gimana titik itu gimana kamu strugglingnya sempat marahnya atau nangis atau apa? Nah ya sebenarnya sebagai cewek itu kan pasti kayak kemana sih itu kan kayak apa dia lebih mentingin apa gitu kan daripada kita atau apa. Sebenarnya ini pertama kalinya waktu aku di Bandung. Jadi papaku kenapa aku tuh pingin nelfon dia nggak diangkat karena habis lagi konseling atau ya lagi ketemuin orang intinya gitu kan. Aku nangis terus Tuhan tuh kayak ngomong kok nggak cari aku sih kayak gitu kan. Terus aku kayak iya ya, kok aku carinya orang ya? Aku mikir gitu kan. Aku kayak Tuhan cari Tuhan. Dan titik-titik aku cari Koko tuh juga beberapa kali juga kayak gitu kan. Tapi selalu diingetin kayak, kok lu cari orang lagi gitu kan. Ya berarti kan aku harus cari Tuhan dulu sebelum aku cari dia gitu. Intinya itu. Dan itu mungkin salah satu yang bikin bertahan sampai sekarang ini ya. Kayak oh iya ya, dia pelayanan misalnya gitu. Aku juga kan sebenarnya juga pelayanan atau apa kayak gitu. Jadi tahu porsi-porsinya gitu loh. Aku sadar gitu kan, apalagi titik sekarang kan habis ngelahirin 2 bulan, salah satu masa terberat juga nih ya kayak cari suami gue mana kayak gitu kan, titik-titik itu juga sekarang ini sebenarnya iya. Cuman aku sadarin kayak ya kok aku nih penolong istilah katanya gitu, seorang penolong bukan perongrong gitu kan. Misalnya ngomong Koko mau ke Bangka 2 hari lagi gitu ya. Buat aku tuh berat banget loh, kayak terus sempat dia mau 2 hari. Buat aku lebih berat lagi kayak dia kelihatan banget ya kayak 2 hari ya aku ngomong gitu. Dia juga jadi oh ya gue kelihatan banget nih nggak terima yang kayak oh ya is okay gitu. Karena memang berat gitu kan. Cuman titik-titik itu aku fight yang kayak Tuhan gitu kan. Gimana nih aku ya selalu fightingnya sama Tuhan lagi kayak gitu. Jawabannya adalah siap terima itu enggak? Kalau misal kamu bilang mau pacaran dalam Tuhan. Kalau kamu bilang mau pacaran dalam Tuhan, so be it. Lakuin aja apa yang kamu mau. Tapi kalau bilang, gue mau pacaran dalam Tuhan, Tuhan jaga. Saya mau bilang, siap alamin seperti itu enggak? Artinya apa? Egonya tuh mati. Karena dalam Tuhan,
1 tambah 1 dalam pasangan hidup ya. Dalam menikah ya. 1 tambah 1 sama dengan 1. Kita pribadi yang 1 dulu. Bukan kita 3/4 tambah 1. Nggak bisa. Harus 1. Harus utuh dulu. Kita aman dalam Tuhan. Tuhan udah terlebih dahulu cintain saya. Dan saya siap buat mencintai Tuhan dan sesama. Which is yang pasangan itu juga. 1 tambah 1 sama 1 artinya apa? 1 jadi setengah. Koko jadi setengah. Ciciara jadi setengah. Ditambah jadi 1. Setengah itu apa? Kedagingannya, egonya mutlak. Kalau enggak, pasti ribut. 100% ributnya habis. Kalau nggak sepadan, 1 ciri-cirinya, kami nggak bisa bertahan sampai sekarang lah pasti. Kebayang ya, misalnya, kan ini kan bukan dari sekedar kita pas menikah, dari pacaran pun udah happen kan. Saya nggak mengurangi sama sekali pace saya dalam buat Tuhan yang nggak kurang sama sekali. Cici juga segala macam. Kan udah kebayang kira-kira, gue siap pacaran ya. Makanya saya ulang sekali lagi kan, ready nggak buat elemen gesekan sebesar itu dalam berhubungan? Nah, berhubungan pasti ada gesekan. Siap nggak? Atau cuma sekedar ngambek, coba diperhatiin, itu susah banget. Itu nggak akan ketemu jalan tengah sama sekali. Tapi kalau kita ada goalnya sama punya goal buat Tuhan, itu pasti aman. Meskipun gesekan terjadi. That's why yang kami bilang, Koko bilang ini, pas Koko ribut sama Cici pas lagi pacaran. Bukan sebelum pacaran malah bisa pernah ribut dulu, kita ribut gede sekali gitu ya. Emang gak enak pas ribut. Tapi pas ketemu titik tengahnya ada suatu sepakat, itu luar biasa loh. Saya baru pertama merasa, ada perasaan ini ya, perasaan kayak gue bisa nikah sama dia. Itu lebih dari kata sayang tuh. Karena gue bisa menikah sama dia, muncullah rasa sayang itu. Muncul benih, iya ya, ini rasanya itu priceless banget. Di situ. Siap nggak? Jadi bukan umur berapa, segala macam. Karena kalau segala umur, yang saya bilang tadi, di awal. Gue udah umur segini nih. Gasin langsung. Wah, sayang dong. Kita udah jaga, kita jaga cuma buat tujuan itu. Bukan dong, terlalu cetek kan. Kita main jaga, benar-benar karena emang kita mau jaga buat hubungan sama Tuhan. Bukan pernah jaga sih. Tapi emang kita mau persiapin diri. Di situ. Karena pas Koko sama Ciciara gitu ya, sebelum Koko dapat Ciciara, benar-benar. Koko sempatkan doa gitu ya, ada kata-kata gini kan, teman-teman mungkin pernah ingat ya, statement gini. Alex, kamu sedang kupersiapkan dan dia juga sedang kupersiapkan. Pada buat Koko, is more than enough. Saya dapat janji Tuhan, saya firm, artinya saya akan menikah. Udah. Dan nikah kudus juga. Kalau nikah kudus artinya apa? 1 tambah 1. Bukan 1 artinya. Kenapa? Lu masih ada nafsu. 1 yang gak mau jadi setengah. Dan coba ingat-ingat. Kalau misalnya kita lagi mau mulai bangun hubungan gitu ya. Kita udah siap belum buat dewasa? Atau kita masih ada ego? Kok lu gak ngertiin gue ya? Kalau saya sama Cici ego gede ya. Habis loh, nggak mungkin bisa menikah sama sekali. Contoh tadi Cici bilang, pelayanan. Yang ke Bangka. Nanti 2 hari. Saya pengen banget kan, benar-benar. Apa Ko Frank bilang, Lex bisa nggak? Lu Jumat bawa firman di Cool. Saya pengen banget, udah lama. Saya ketemu Ko Frank via di anak-anak di Bangka, kangen banget. Jadi pas Cici bilang, pas ngomong berubah kan. Makanya saya langsung tahu, oke. Buat saya, titik poinnya kan, goal utamanya, saya HMC di sana, lainnya 1 sesi. Sampai Cici bisa kasih izin tuh buat saya itu udah anugerah besar banget. Karena saya tahu itu berat banget buat Cici. Di situ. Ya Radit sama Vera bisa nangis, bisa apa, bisa stresnya gede banget teman-teman loh. Soalnya gede banget. Kalau kita nggak siap menikah, gedenya gede banget. Pas udah punya anak gitu ya. Pas menikah awal, segala macam. Tapi kalau memang kita sama-sama sepadan, itu kan getting stronger, kuat banget. Kenapa? Karena 1 tambah 1 sama dengan 1. Kayak gitu. Yo, shalom. Rasanya excited banget ya teman-teman, dan aku yakin teman-teman bawa pulang sesuatu, dan kita sama-sama renungin apa yang tadi dibagiin tuh bukan cuman cerita-cerita gitu ya teman-teman, tapi kita mau teladanin karena Koko Cici kita tadi membagikan hidup mereka
Mereka punya satu hati, mereka mau jadi teladan buat generasi, mereka mau jadi berkat. Dan kita juga mau hidupi hidup yang sama. Bahkan dengan kita udah belajar dari Koko Cici kita bisa belajar dari apa yang sudah mereka lakukan, apa yang mereka mungkin buat kesalahan, kita bisa hindari loh teman-teman. Dan apa yang sudah benar, sudah baik, kita bisa ikutin teman-teman. Jadi yuk sungguh-sungguh apa yang teman-teman dapetin hari ini, kita renungkan baik-baik dan kita mau coba lakukan. Mungkin gak sempurna jauh daripada itu, tapi aku percaya ada penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan tuh cukup. Dan aku yakin teman-teman tetap akan ada topik-topik yang juga sangat menarik di WTT berikutnya. Teman-teman saksikanlah WTT setiap hari Selasa gitu ya. Di minggu depan juga akan ada waktu talk. Dan khusus untuk teman-teman BWC Youth dan BWC Teens, kita akan ada onsite seperti ini setiap minggu ke-3. Oke. Dan kita akan consider untuk buka season 2 untuk topik PH ya. Karena antusiasmenya luar biasa ya teman-teman ya. Oke, undang teman-teman kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup WTT hari ini dalam doa. Enggak dong. Yuk teman-teman, Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang di online, kita boleh tutup WTT kita hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, selamat malam Tuhan. Terima kasih buat talk show malam hari ini. Kami bersyukur bagaimana kami boleh belajar. Kami boleh mengerti Tuhan turut campur tangan, termasuk soal pasangan hidup. Tuhan kau sangat rindu untuk campur tangan. Tuhan kau sungguh punya kepentingan dalam hidup setiap kami. Kami rindu apa yang sudah diteladani oleh Koko Cici kami, boleh kami renungkan dan boleh kami hidupi di dalam nama Yesus. Kami tahu gak mudah, kami tahu akan ada tantangan demi tantangan yang berbeda, yang mungkin berbeda dengan jalan kehidupan kami, apa yang mereka bagikan. Tapi Tuhan, kami percaya ketika hati kami tertuju sama Tuhan, kalau kami rindu hubungan kami boleh jadi berkat buat banyak orang, boleh menyenangkan hati Tuhan, maka kami percaya kami akan berjalan dalam jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan berjalan mengenapi panggilan Tuhan, sehingga masalah pasangan hidup bukan hal yang bertentangan dengan visi dan panggilan hidup kami, tapi justru hal yang sepadan, hal yang sejalan dengan apa yang Tuhan rindukan terjadi buat kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat Koko Cici kami yang boleh bagikan hidup mereka atas setiap kami. Berkati keluarga ini, berkati Baby Viera Tuhan, berkati bahkan Mbak Miri Tuhan yang kau utus untuk membantu keluarga ini. Thank you Tuhan, biar keluarga ini boleh terus menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, kami boleh saksikan bagaimana campur tangan dan pembelaan Tuhan atas keluarga ini, bagaimana kami saksikan keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang mengutamakan Tuhan. Tuhan, sungguh Engkau yang bela, Tuhan Kau sungguh yang lindungi dan Kau yang berkati dan Kau yang cukupkan di dalam segala sesuatu Bapa. Biar Koko Cici kami boleh saling mengasihi, tapi Engkau tetap yang terutama dalam kehidupan mereka Tuhan. Koko Cici kami boleh jadi teladan, tapi tetap mereka meneladani Engkau dan hanya nama-Mu yang dimuliakan dari hidup setiap mereka Tuhan. Thank you, berkati mereka Tuhan, kesehatan, kekuatan yang baru selalu Tuhan curahkan setiap pagi. Cinta yang murni daripada Tuhan itu boleh mengalir buat keluarga ini. Kami sayang sama Koko Cici kami Tuhan, jagai, berkati. Juga kalau Kolek akan pelayanan ke Bangka, Tuhan berkati, tibakan sampai ke tempat tujuan dengan selamat, tanpa kurang suatu pun yang baik daripada Tuhan. Dan biar Koko melayani di sana dengan hati yang daripada Tuhan, dengan kuasa yang daripada Tuhan, dengan kerendahan hati daripada Tuhan. Thank you Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami juga akan berpisah, biar Tuhan yang tibakan kami sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat, tanpa kurang suatu pun yang baik daripada Tuhan. Dan sebelum itu, kami mau siapkan hati kami karena kami rindu boleh terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, berharap sama Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pilihan-pilihan yang tepat untuk kami semua boleh mempunyai pasangan hidup yang terbaik daripada-Mu Tuhan, yang kami gak salah pilih daripada-Mu Tuhan. Itu boleh kami terima dari saat ini sampai Tuhan datang jangan kita mau permain. Dan prinsip-prinsip ilahi boleh turun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan kami terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless semuanya. See you di WTT next time. Dadah.